Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Seseorang memandang Kaisar Selatan di langit, lalu melirik ke arah Magu dan akhirnya berhenti di bulian siang di sebelah Li Qiye. Dia terkejut dan terkejut, mungkinkah ini dianggap sebagai tim perlindungan Dao terkuat? Tidak. Setelah sekian lama, para murid dari Space Trample Mountain akhirnya mendapatkan kembali kewarasan mereka. Saat ini, iblis tua tidak perlu melakukan apapun karena gunung itu sudah berada di ambang kehancuran. Para murid terjatuh terlebih dahulu ke tanah. Hal yang runtuh adalah kepercayaan diri dan martabat mereka. Semuanya hancur saat mayat Kaisar Abadi berubah menjadi abu. Selama bertahun-tahun, para murid ini bangga dengan latar belakang mereka yang berasal dari Space Trample Mountain. Patriark mereka, Kaisar Abadi Takong, adalah kemuliaan dan totem spiritual mereka. Karena Kaisar, gunung itu tercipta. Namun kini, jenazahnya telah berubah menjadi secepatnya. Segalanya telah runtuh bagi mereka. Bahkan jika iblis tua tidak menghancurkan gunung itu, mereka tidak berdaya, memancing di talenan. Waktunya untuk mengakhiri semuanya. Li Qiye dengan dingin menatap dunia. Dia berdiri dengan tenang di langit, tetapi semua orang ketakutan dan kagum saat melihatnya. Mulai hari ini, siapapun dan garis keturunan manapun harus mengambil jalan jauh untuk menghindarinya. Provokasi tidak mungkin dilakukan. Kakak pertama tidak terganggu. Murid Cleansing Incense juga menjadi tenang dan aman. Mereka cukup senang, beberapa bahkan mulai menangis. Tidak lama kemudian, sekte tersebut dikepung dan digantung pada seutas benang. Namun, begitu Li Qiye kembali, dia memblokir gelombang deras dan menyelamatkan sekte tersebut sambil membunuh musuh-musuhnya. Baik gunung maupun kerajaan kuno, raksasa ini, dihancurkan oleh saudara pertama mereka. Bahkan generasi tua seperti Gutisou pun menghela nafas tanpa henti. Dia mengingat hari-hari ringkasan dan masa-masa menyakitkan di bawah bayang-bayang sekte Dewa Surgawi. Bagi mereka, Space Trample Mountain dan Azure Mysterious Ancient Kingdom adalah monster. Jika garis keturunan ini memutuskan untuk menyerang mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mencegah pemusnahan. Namun, semuanya berubah hari ini. Semua polanya terbalik sejak Li Qiye kembali. Silsilah kedua ini kini tidak berarti lagi dan tidak berarti lagi. Mereka dihancurkan hanya dalam satu hari. Bahkan sekte Soaring Immortal yang sombong pun dibuang selamanya. Kekuatan, apakah tidak bisa diubah? Keduanya ditampilkan secara penuh dalam bentuk paling murni. Ketegangan dan kekhawatiran hilang setelah pertempuran berakhir. Kelompok Bai Jianzhen dan Li Xuangyan memimpin beberapa murid untuk menyerang sekte Dewa Surgawi. Mereka mengalahkan mereka sepenuhnya, sehingga Cleansing Incense bisa mendapatkan kembali wilayahnya yang hilang dalam semalam. Ada kekuatan besar lainnya yang menduduki tanah sekte tersebut pada saat itu juga. Saat ini, mereka dengan patuh menyerahkan kembali tanah tersebut dan bahkan menyerahkan sebagian wilayah mereka untuk menebus kesalahan. Oleh karena itu, Cleansing Incense tidak hanya mampu merebut kembali wilayah lamanya, mereka juga memperluas wilayahnya secara signifikan. Tidak ada lagi keturunan-keturunan yang berani memiliki gagasan tentang dupa pembersih. Banyak sekte yang telah mengirim mereka dengan cepat mengirimkan utusan untuk meminta pengampunan. Tentu saja, mereka tidak bisa bertemu Li Qiye, hanya Gutisou yang melihat mereka. Itu adalah hari yang sangat berat bagi negara-negara besar. Ini, satu demi satu, mereka datang dengan rendah hati meminta maaf. Orang yang memiliki pelanggaran lebih besar bersujud di tanah sambil mempersembahkan upeti. Bagi mereka yang berada di bawah kekuasaan kerajaan kuno Azure yang misterius dan sekte Dewa Surgawi, mereka bersedia melakukan apapun selama dupa pembersihan memaafkan mereka. Siapa yang berani menentang Cleansing Incense saat ini? Space Trample Mountain dan kerajaan kuno adalah contoh terbaiknya. Garis keturunan peninggalannya begitu saja. Bahkan sekte yang melonjak pun dibuang. Berakhirnya perang ini menandakan ketenangan yang panjang. Banyak orang merasa sulit untuk menenangkan diri karena rasa takut. Sikap Li Qiye yang mendominasi dan tak terkalahkannya Magu menghalangi seluruh dunia Kaisar Fana. Di masa sekarang, bahkan seorang jenius yang lebih cemerlang hanya akan menjadi batu loncatan bagi Li Qiye.
Akhirnya, nenek moyang dari garis keturunan mewarisi murid jenius favorit mereka dan menyuruh mereka untuk tidak keluar lagi. Nenek moyang ini memahami bahwa bersaing melawan Li Qiye demi kehendak surga akan sia-sia. Bahkan talenta terbaik dan terhebat sekalipun hanya akan menjadi tulang belulang dalam perjalanan Li Qiye menuju Kaisar Abadi. Saat ini, Sekte Kuno Dupa Pembersihan sangat tenang dan damai karena para murid yang bersemangat telah menjadi tenang. Ketenangan ini diberikan oleh penampilan Magu. Dia dan Li Qiye berada di kamar sendirian. Dia duduk di kursinya sambil menatap wanita yang biasa namun cantik hingga ekstrim dan menghela nafas secara emosional. Guru, saya benar-benar telah melakukannya. Dia merasa sulit menyembunyikan kebahagiaannya. Li Qiye juga tersenyum dan berkata, fisik abadi yang sempurna, sebuah keajaiban ribuan tahun. Dibandingkan dengan Anda, apakah kaisar dan dewa abadi itu? Hati Dao yang pantang menyerah dan talenta tertinggi, keduanya juga bukan apa-apa. Magu duduk di sana dan dengan gembira menyatakan, ini diberikan kepada guru. Tanpa bimbingan Anda, saya tidak akan mencapai semua pencapaian ini saat ini. Saat ini, dia menjadi seperti gadis kecil lagi dengan hati yang tidak berubah. Tidak, Li Qiye dengan lembut menenangkan, ini bukan penghargaanku tapi milikmu sendiri. Saya hanya menyulam lebih banyak bunga pada brokat. Dengan itu, dia membekukan rambut halusnya. Guru, Anda adalah satu-satunya di dunia ini yang dapat memberikan seni tertinggi kepada saya. Hanya saja Anda tidak membeda-bedakan atau meremehkan saya. Magu berbicara dengan tenang. Masa lalu terasa hambar seperti udara yang mengalir padanya. Bahkan pengalaman yang lebih menyakitkan pun tidak berarti apa-apa yang dia miliki sekarang. Dia tidak lagi terpengaruh olehnya, kepolosannya yang kekanak-kanakan masih tetap ada dan membuatnya semakin bahagia. Li Qiye merasa sedikit sedih setelah mendengarnya. Prestasi Magu saat ini cukup memukau. Dia bahkan bisa memandang rendah Kaisar Abadi karena dia telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain. Orang yang paling menakjubkan adalah dia. Namun berapa banyak orang yang tahu bahwa di balik pencapaian ini terdapat kepahitan yang tak terhingga. Gadis kecil ini saat itu adalah sepotong kayu busuk yang tidak bisa diukir, seorang idiot yang lamban di mata orang lain. Bahkan orang tua kandungnya pun menyerah. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang diberi kesempatan adalah Gagak Hitam. Ini semua karena kamu telah bekerja keras dan berjuang untuk itu. Dia berkata, saat itu ketika saya memberikan fisik abadi kepada Anda, itu karena mata Anda yang ingin tahu menggerakkan saya. Pada saat itu, tidak ada yang lebih berharga dari mata itu, mereka seperti mutiara yang terkubur di pasir. Ada banyak ketidakadilan dan penderitaan di dunia ini. Dia mengeluh lagi, tetapi ada satu hal yang sama. Bagi setiap orang, yaitu keinginan untuk mengetahui. Hal ini berlaku baik bagi orang kaya maupun miskin. Beliau menjelaskan, hati yang ingin belajar adalah hal yang wajar. Mengejar hal yang tidak diketahui, menginginkan pemahaman ini adalah ratapan seseorang yang tak terhapuskan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menghancurkan keinginan untuk mencari hal-hal yang tidak diketahui, menghancurkan haus akan pengetahuan. Jika seseorang bertekun dalam pencarian ini, mereka akan dapat berubah seperti kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Dia memandang Magu dengan nada bahagia dan penuh kasih sayang. Dia dengan lembut beristirahat di pangkuannya sambil mendengarkan dengan tenang. Dia masih gadis kecil saat itu yang dengan hati-hati mendengarkan setiap kata-katanya. Tidak peduli bagaimana tahun-tahun berlalu dan bagaimana dunia berubah, ada satu hal yang akan selalu sama. Li Qiye memanjangkan rambutnya, kamu akan selalu menjadi kebanggaanku, orang yang paling aku banggakan. Dia tersenyum dan menjawab, Magu sangat senang mendengar guru mengatakan itu. Senyumannya yang biasa menjadi yang terindah dan menawan. Li Qiye balas tersenyum, itu adalah senyuman kepuasan dan menunjukkan rasa pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, senyuman yang jauh lebih hebat daripada merawat seorang kaisar abadi. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya sambil berbicara dengan serius, Guru, saya ingin pergi ke tempat itu bersamamu. Li Qiye langsung menjawab setelah mendengar permintaannya. Saya telah mendengar saudara Wang Yuan berbicara tentang tempat itu. Dia dengan sungguh-sungguh melanjutkan. Sambil menatap wajah anehnya yang menarik, dia akhirnya menjawabnya, Magu, kamu harus tahu bahwa kemanapun aku pergi akan menemui sungai darah dan tumpukan tulang.
Aku tahu. Magu sedang beristirahat di pangkuannya sambil menatap Li Qiye dan berkata, saya telah mendengar banyak tentang cerita guru, tetapi saya tahu bahwa Anda tidak pernah menjadi orang jahat. Li Qiye tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, tidak ada satupun ukuran yang dapat membedakan baik dan buruk di dunia ini. Orang baik akan melakukan hal buruk dan orang jahat juga akan melakukan hal baik pada saat tertentu. Guru adalah orang baik, bahkan ketika kamu melakukan perbuatan buruk, kamu tetap menjadi orang baik. Dia tersenyum tipis dalam relaksasi. Jawabannya membawa daya tarik yang tersirat. Suasana hati keduanya cukup baik. Li Qiye dengan lembut tersenyum dan membujuk rambutnya, hatimu cerah sehingga dunia juga cerah, tapi duniaku tidak bisa diukur berdasarkan ini. Seringkali, saya tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah atau apa yang baik dan apa yang buruk. Magu dengan erat memegang tangannya dengan jari-jarinya yang seperti batu giok dan menatapnya dengan mata yang menyerupai air musim gugur yang jernih, baik atau buruk, saya masih berharap dapat menemani guru hingga akhir dunia ini. Aku punya banyak waktu, begitu juga kamu, kan? Li Qiye menguraikan kata-katanya. Wanita di hadapannya ini bukan lagi gadis kecil saat itu. Dia tumbuh menjadi tak terkalahkan, seseorang yang mampu melewati badai dan angin di 9 dunia. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan menjawab, perjalananku bukanlah sebuah petualangan atau pencarian hal yang tidak diketahui karena rasa ingin tahu. Tempat yang menantiku akan penuh dengan perang dan pembunuhan. Suatu hari, para dewa dan kaisar akan menyelimutiku dari segala arah. Jalan dari satu ujung dunia ke ujung dunia lainnya akan panjang dan penuh dengan kaisar dan dewa yang berlawanan, dan di ujung dunia, kita akan menghadapi perang tanpa jalan untuk kembali. Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan dengan sungguh-sungguh melanjutkan, tidak mudah bagimu untuk mencapai. Dao, Anda telah bertahan selama 7 tahun untuk mencapai level ini, jadi Anda adalah kebanggaan dan kegembiraan saya. Saya berharap di masa depan, Anda bisa pergi kemanapun Anda mau dan menjalani hidup yang penuh kesenangan dan kebahagiaan. Ekspresinya berubah menyeringai, saya tidak ingin membawa Anda ke dalam perang tanpa akhir, kita tidak berasal dari dunia yang sama. Dunia Anda harus damai dan tenang seperti berlalunya waktu ketika mengembangkan fisik abadi dengan tidur. Istirahat cahaya bulan yang cerah di atas dengan angin sepoi-sepoi membuat Anda tetap hangat sepanjang malam. Inilah dunia Anda yang indah dan tenang, dunia yang pantas Anda dapatkan setelah memberikan semua yang Anda miliki. Tetapi bagi saya ditakdirkan untuk melakukan perjalanan jauh di jalan pembunuhan yang penuh darah dan kegelapan, jalan di mana kematian selalu menghantui. Dia menghela napas dan menunjukkan kelembutan yang langka, kamu adalah keajaiban ribuan tahun, satu-satunya harta karun dari jenismu di dunia ini. Saya tidak ingin Anda mengalami perang terus-menerus karena keegoisan saya. Tekad Magu terlihat dari cengkeraman erat tangan. Dia perlahan berbicara dengan suara yang berirama dan lembut, namun setiap kata penuh kekuatan, saya tahu betul itu, tapi saya tidak akan menyesal. Li Qiye mengingatnya sekali lagi. Dia gigih, ketika saya masih sangat muda, semua orang membenci saya dan tidak ada satu orang pun yang mau mengajari saya cara membaca, namun guru tidak meremehkan saya. Anda mengajarkan saya cara membaca dan menunjukkan kepada saya dunia baru yang tidak akan pernah bisa saya capai jika tidak. Petik 2. Awalnya saya hanya ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya tidak bodoh, bahwa saya bisa belajar membaca dan belajar. Bukan sekadar literasi yang Anda tunjukkan kepada saya, ini adalah dunia yang benar-benar baru. Anda percaya pada saya dan memiliki harapan. Anda adalah satu-satunya. Meskipun aku lamban, kamu tidak pernah berpikir bahwa aku adalah sepotong kayu busuk yang tidak ada gunanya. Anda memberi saya hukum abadi yang paling berharga dan menjelaskan misteri paling mendalam di dunia ini. Karena dunia cerah yang kau buka untukku, aku bisa memahami semuanya dengan mengejar dan bermimpi. Semua ini karena kamu adalah alasan mengapa aku terus maju di jalan tanpa akhir ini. Petik 2. Tanpamu, aku bukanlah apa-apa, hanya dikenal orang lain sebagai gadis bodoh. Tanpa kegigihan Anda, saya tidak akan mampu bertahan dalam mengembangkan jalur fisik abadi yang tak ada habisnya. Karena kamu tidak menyerah padaku, aku tidak punya alasan untuk menyerah pada diriku sendiri. Air mata tiba-tiba membasahi sudut matanya.
Eksistensi yang mampu menyerang kaisar gadis abadi seperti dia cukup langka, tapi dia bersandar pada Li Qiye seperti seorang kecil. Gadis bodoh, jangan menangis. Li Qiye dengan lembut menyeka air matanya, Grand Dao penuh dengan kesulitan yang harus kita siap hadapi. Dia balas tersenyum dengan senyuman biasa namun indah. Tetesan air mata di sudut matanya menyerupai embun pagi pada sekuntum bunga halus dan murni. Dia menutupinya dan berbicara dengan ketegasan yang tak terbantahkan, hidup dan mati serta pertumpahan darah tidak berarti apa-apa apapun. Guru memberiku dunia, jadi selama aku berada di sisimu, seluruh dunia ada dalam jangkauanku. Kedamaian dan ketenangan yang Anda bicarakan hanya bisa ada karena Anda dekat. Li Qiye akhirnya menghela napas dan berkata, kamu bukan lagi gadis kecil saat itu. Sebagai eksistensi yang mampu menyerang 9 langit dan 10 bumi dan segala sesuatu di dunia ini, Anda berhak memilih jalan Anda sendiri, terutama dengan penyelesaiannya fisik abadi Anda. Pikirkan sendiri dan pilih kehidupan yang Anda inginkan. Saya tidak bisa seperti sebelumnya dan terus berharap agar Anda dapat terjaga dengan tertidur. Keputusan ada di tangan Anda sekarang. Anda telah tumbuh menjadi tak terkalahkan. Anda adalah seekor elang yang mampu terbang ke 9 langit untuk menyerang langit jika Anda mau. Terserah kamu, ikuti kata hatimu. Dia menunjuk dadanya pada saat ini. Dia mengungkapkan senyuman cemerlang yang tidak mampu digambarkan dengan pena dan tinta sebelum memberikan penjelasan, di mana kamu berada, disitulah aku akan berada. Li Qiye berkomentar secara emosional, jalan Grand Dao tidak ada habisnya. Saya berharap kita dapat melanjutkan perjalanan selamanya sampai ke ujung dunia sampai hari di mana kita menerima jawaban kita. Magu menjalin jari-jarinya dengan jari-jarinya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia sudah menerima penjelasannya, semuanya ada di sini, di seluruh dunia. Dalam beberapa hari berikutnya, Cleansing Incense penuh dengan tamu. Banyak kekuatan besar datang berkunjung sementara yang lain datang untuk meminta maaf. Beberapa bahkan datang dari sisi lain dunia Kaisar Fana. Bahkan keturunan-keturunan kerajaan datang membawa hadiah untuk berteman dengan sekte tersebut. Saat ini, Cleansing Incense memiliki prestasi yang tak tertandingi, jadi wajar jika banyak sekte ingin membangun hubungan baik dengannya. Tentu saja, mereka juga ingin melihat Li Qiye, tapi ini tidak mungkin. Dia tidak melihat tamu. Satu-satunya yang benar-benar menderita adalah Gu Tizhou karena dia memimpin karena ketidakhadiran Su Yonghuang. Tentu saja, ada kandidat lain seperti Li Xuangyan dan Chen Baojiao. Sayangnya, mereka tidak peduli dengan hal-hal duniawi seperti ini karena mereka lebih suka menghabiskan waktu untuk mengenangnya. Gu Tizhou bisa dikatakan cukup mumpuni. Namun, karena sekte tersebut sebelumnya mengalami kemunduran, dia kurang percaya diri untuk menghadapi garis keturunan kekuasaan ini dan harus berkonsultasi dengan Li Qiye. Dia membawa banyak surat penghormatan dan menanyakan pendapat Li Qiye, banyak garis keturunan kerajaan ingin menjalin hubungan diplomatik dengan kami, apa pendapat keponakan berbudi luhur tentang hal ini? Li Qiye tidak repot-repot melihatnya dan hanya tersenyum, kamu bisa menghadapi mereka seolah-olah mereka adalah sekte biasa, tidak perlu lebih perhatian hanya karena mereka adalah keturunan-keturunan. Gu Tizhou tidak tahu harus berkata apa. Bagi setiap garis keturunan, menjalin hubungan dengan garis keturunan kekuasaan adalah hal yang sangat penting, namun Li Qiye sama sekali tidak peduli. Jika Anda tidak jelas tentang sesuatu, Anda bisa meminta nasihat Arcane Guru. Dia menatap Gu Tizhou dan tersenyum. Setelah mendengar ini, Gu Tizhou akhirnya merasa lega. Setidaknya Li Qiye memberi jalan keluar. Li Qiye bertanya, di mana master sektenya? Pada saat bencana, Su Yonghuang tidak hadir. Dia kembali ke Su Clan. Sebelum pergi, dia menyerahkan tanggung jawab kepada saya dan mengatakan kepada saya bahwa ini adalah masalah pribadi. Jika cepat, akan memakan waktu setengah tahun hingga 1 tahun, jika tidak, akan memakan waktu 3 hingga 10 tahun sebelum dia dapat kembali. Oleh karena itu, sebelum pergi, dia mengatur semuanya. Li Qiye mengerutkan kening dan merenung setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa Su Yonghuang bukanlah tipe orang yang mengabaikan urusan sekte dan pergi. Apalagi itu juga dalam masa gejolak. Li Qiye bertanya, apakah dia mengatakan tentang apa itu? Gu Tizhou dengan lembut menenangkan kepalanya, aku tidak tahu karena dia tidak memberitahuku. Namun, dia memasang ekspresi serius sebelum pergi,
jadi itu seharusnya bukan sesuatu yang sepele. Urusan klan Su, Li Qiye merenung sejenak. Klan Su tepi surga tidak lagi muncul di dunia ini, jadi mereka seharusnya tidak memiliki musuh. Jika tidak ada konflik, lalu, apa yang membuat Su Yonghuang meninggalkan jabatannya, meninggalkan sekte untuk jangka waktu yang begitu lama? Sementara Li Qiye tenggelam dalam pikirannya, Gu Tizhou ragu-ragu sejenak dan tidak tahu apakah dia harus angkat bicara. Dia punya pertanyaan tapi tidak berani bertanya. Li Qiye memperhatikan sikapnya, jadi dia tersenyum, "Elder, kami bukan orang asing, jadi kamu bisa mengutarakan pendapatmu saja." Gu Tizhou tertawa canggung dengan ekspresi malu. Dia menggosok kedua telapak tangannya dan bertanya, "Keponakan yang berbudi luhur, tentang ini." Para tetua lain di sekte, mereka sangat penasaran, jadi mereka memintaku untuk bertanya. Gu Tizhou tidak tahu bagaimana mengungkapkan masalah rumit ini. "Penatua Gu, silakan." Li Qiye tersenyum. Gu Tizhou menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum menatap Li Qiye dengan ekspresi serius. "Keponakan yang berbudi luhur, apakah kamu adalah keturunan dari leluhur kami?" Kamu dan para tetua lainnya berpikir terlalu banyak. Li Qiye tahu apa yang dia pikirkan dan tertawa. Gu Tizhou masih canggung seperti sebelumnya. "Iya, para tetua berpikir bahwa kamu adalah keturunan langsung dari patriark atau bahkan mungkin seorang pangeran kerajaan yang menyegel." Generasi tua dari sekte ini merasa bahwa Li Qiye adalah keturunan kaisar abadi Minren. Dia bahkan bisa menjadi anak yang disegel dari kaisar. Tidak ada seorang pun yang akan meragukan Li Qiye jika dia keluar sekarang dan mengaku sebagai putra kaisar. Li Qiye tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya, "Elder, kamu terlalu khawatir. Saya bukan keturunan kaisar abadi Minren dan jelas bukan anak." Gu Tizhou hanya bisa tersenyum canggung sebagai penjelasannya. Dia sebenarnya berharap Li Qiye akan berhubungan dengan kaisar. Dia harus bertanya, lalu bagaimana dengan persenjataan kebajikan? Selama jutaan tahun hingga kini, tak seorang pun pernah mendengar tentang persenjataan kebajikan ini. Apalagi bangunan segitiga itu sudah ada sejak dulu, tidak ada yang bisa terhubung dengannya, apalagi mengendalikannya. Tapi sekarang, Li Qiye menggunakannya dengan bebas sesuai keinginannya. Oleh karena itu, dapat dipahami jika berpikir bahwa di luar kaisar sendiri, hanya anak yang dapat menggunakan persenjataan kebajikan. Li Qiye sambil tersenyum berkata, "Armor itu sedang menunggu yang ditentukan. Itu telah terkubur jauh di bawah tanah. Ketika orang yang tepat datang lagi, dia akan muncul kembali." Dia tidak perlu menjelaskan armor ini dengan jelas karena Gu Tizhou tidak tahu bahwa meskipun namanya, itu tidak ada izin dengan Kaisar Abadi Minren, dia bukanlah orang yang diperbaiki. Dahulu ketika Li Qiye tidak dapat menemukan nama yang bagus, Kaisar sudah memakainya untuk menulis. Sejak saat itu, orang-orang menyebutnya persenjataan kebajikan. Li Qiye tidak punya masalah dengan nama ini, jadi dia tidak mengubahnya setelahnya. Akhirnya, Gu Tizhou berhenti mengganggu Li Qiye dan membungkuk sebelum pergi. "Apakah iblis tua masih di sini?" Li Qiye bertanya, "Suruh dia datang ke sini, dan Mu Shaohuang juga." Hati Gu Tizhou melonjak drastis setelah mendengar ini. Jelas sekali bahwa dia kurang memiliki pengetahuan tentang hubungan mereka. Iblis tua Mu Shaodi adalah nenek moyang mereka. Mengenai status, Li Qiye seharusnya mengundang leluhur, tapi anehnya, iblis tua mendengarkan perintah Li Qiye. Ini adalah kekacauan yang tidak dapat dipahami oleh Gu Tizhou sama sekali. Aku akan berkonsultasi dengan leluhur. Apa lagi yang bisa dia katakan? Dia beberapa generasi di bawah iblis tua. Faktanya, seluruh sekte masih tercengang saat ini. Baik tetua maupun murid biasa tidak percaya bahwa iblis tua yang mesum adalah leluhur mereka yang paling kuat, Mu Shaodi. Di masa lalu, seorang tetua telah mengusulkan untuk mengeluarkan iblis tua dari sekte tersebut, agar dia tidak semakin menodai reputasi sekte tersebut. Namun kini, setelah mengetahui bahwa ia adalah seorang leluhur, banyak orang yang berkeringat dingin. Setelah beberapa saat, iblis tua dan pria kekar, Mu Shaohuang, datang. Sambil menatap Li Qiye, bahkan karakter seperti iblis tua pun tidak berani menunjukkan sedikit pun. Dia dengan hormat membungkuk dan berkata, "Salam, Yang Mulia." Li Qiye meliriknya dan berkata, "Sepertinya Raja Naga Hitam puas dengan aku." Raja Naga Hitam senior hanya menyebutkan beberapa hal.
Iblis tua tersenyum kecut sebelum memberikan perkenalan, Yang Mulia, ini adik laki-laki saya. Aku tahu siapa dia. Li Qiye melirik ke arah Raja Muda itu dan kemudian keduanya sebelum berkata, jika aku tidak salah, kalian berdua adalah alasan menurunnya cleansing incense. Iblis tua dengan cepat berkata, Yang Mulia, ini salah saya. Akulah yang menghancurkan sekte ini. Saya malu bertemu nenek-nenek moyang kita. Musao Huang buru-buru menyela, Yang Mulia, kakak laki-laki saya tidak bisa disalahkan atas hal ini. Itu semua salahku. Saya adalah orang yang menemukan rahasia di bawah tanah dan mengundang masalah, jadi guru menjatuhkan hukuman penjara abadi kepada saya. Iblis tua sibuk menekankan, tidak, Yang Mulia, jika bukan karena obsesi saya terhadap kekuatan dan keinginan untuk membuka segel, sekte kuno dupa pembersihan tidak akan menghadapi bencana itu. Li Qiye dengan lembut mengusulkan lengan bajunya setelah melihat keduanya, oke, tidak perlu saling menyalahkan. Jika tuanmu menyatakan hukumanmu, maka aku terlalu malas untuk peduli siapa yang benar dan salah. Saya hanya ingin mengetahui proses dan detailnya. Bersikaplah spesifik. Ini kesalahanku. Musao Huang memperdalam nadanya, kakak dan aku tumbuh di cleansing incense dan bergabung di bawah bimbingan guru kami pada saat yang sama. Saya tidak berbakat dalam lingkungan seperti kakak karena saya kecanduan hal-hal gaib dan aneh. Jadi, saya membaca banyak gulungan sekte tersebut ketika saya masih muda. Jadi, Anda menelusuri kembali ke akarnya dan berpikir untuk mendapatkan kekuatan. Li Qiye berkata sambil melihat ke arah Musao Huang. Yang Mulia, bukan itu masalahnya. Adikku menyukai hal-hal aneh dan tidak peduli pada prestise dan kekuasaan, jadi dia masih tidak menyebutkan namanya ketika aku menjadi terkenal. Iblis tua dengan cepat menyela. Musao Huang menggaruk kepalanya dan melanjutkan, melalui gulungan dari sekte kami, saya tahu bahwa ada rahasia yang terkubur di bawah dupa pembersih. Pada awalnya, saya pikir itu adalah persenjataan kebajikan, tapi kemudian, saya menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Li Qiye dengan datar berkata, ada kekuatan yang sangat kuat yang tersembunyi di bawah tanah. Saat itu, ada alasan mengapa dia kaisar membiarkan Abadi Minren membangun sekte di negeri ini. Ya, Musao Huang tersenyum masam, pada awalnya, saya hanya ingin mendapatkan persenjataan kebajikan dengan harapan kakak akan berhasil merebut kehendak surga seperti patriark saat itu. Namun, saya tidak memahami prinsip sebenarnya di balik ilmu pengetahuan tersebut. Itu bukan harta karun, jadi saya tidak bisa mengambilnya. Selanjutnya, dengan penelitianku, aku menemukan bahwa ada sesuatu yang lebih kuat di bawah fondasi keberadaan sekte tersebut. Itu adalah kekuatan abadi, bahkan mungkin lebih menakutkan daripada senjata kebajikan, jadi aku menjadi terpesona olehnya. Dia menjelaskan, itu karena aku. Iblis tua berkata lagi, itu karena aku menginginkan kekuatan yang kemudian menyebabkan bencana. Dia mengenang, saya bertanding kaisar melawan Abadi Takong. Dari 6 duel kami, skornya 3-3. Namun, setelah setiap pertempuran, Dao Kaisar menjadi jauh lebih halus daripada Dao saya. Saya memahaminya dengan sangat baik. Selama konfrontasi terakhir kami yang menyebabkan kekalahan saya, ada kesenjangan besar di antara kami. Saya tidak tahan, jadi saya memiliki keinginan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Li Qiye dengan dingin berkata, kamu terpesona oleh iblis. Iblis tua menghela nafas saat menjawab, saya benar-benar terpesona oleh iblis saat itu dengan keinginan saya untuk menjadi kaisar abadi. Rasa hausku akan kekuasaanlah yang membingungkan. Orang tua itu sedih menjadi pada saat ini, pada saat itu, saya mendengar adik berkata bahwa dia telah selesai meneliti segel di bawah tanah. Saya memikirkan tentang beberapa legenda saat itu yang berkaitan dengan kekuatan bawah tanah, kekuatan yang akan membuat saya tak terkalahkan di 9 dunia. Li Qiye memelototinya dan bertanya, tahukah kamu, apa hasil akhirnya? Iblis tua dengan lembut menghela nafas, pada saat itu, saya benar-benar kecanduan dan tidak terlalu membenci. Saya hanya ingin mendapatkan kekuatan ini untuk melampaui Kaisar Abadi Takong, untuk merebut kehendak surga dan naik tahta. Li Qiye memarahi tanpa emosi, tidak peduli orang seperti apa Kaisar Abadi itu. Terlepas dari apakah mereka seorang pembunuh atau orang yang benar, tidak ada kaisar yang mengembangkan metode yang tidak lazim dan jahat yang pernah diterima oleh Dao Surgawi.
Hanya Grand Dao tertinggi yang dapat membawa kehendak surga. Bahkan jika kamu memperoleh kekuatan itu, kamu tetap tidak akan menjadi kaisar abadi. Iblis tua tersenyum sedih, saya dibutakan oleh kekalahan saya yang tertidur. Aku tidak mau kalah melawan kaisar abadi Takong, jadi aku sangat ingin mendapatkan kekuatan itu di bawah tanah. Guru dan para tetua pada awalnya tidak setuju, tetapi atas permohonan saya yang terus-menerus, Tuan akhirnya setuju untuk membuka segel di bawah tanah. Tidak ada seorang pun yang mengira bahwa segala sesuatunya akan menjadi buruk dan bencana akan menimpa kita. Meski mengetahui bahayanya, para tetua pada akhirnya tetap setuju. Ini adalah keinginan mereka untuk memiliki kaisar abadi yang lain, tidak diragukan lagi, Musaodi adalah kandidat yang hebat. Kalian semua hanya tahu bahwa kekuatan ini kuat tetapi tidak pernah memikirkan tentang apa yang tersegel di bawah tanah. Li Qiye berkata dengan dingin, kalau tidak, mengapa Kaisar Abadi Minren dan aku membuang begitu banyak waktu untuk membangun fondasi warisan yang kuat demi menyegel tanah ini? Dimarahi dengan kejam oleh Li Qiye membuat iblis tua tersenyum kecut, aku merasa sangat membutuhkan kekuatan yang lebih besar, jadi dengan ceroboh aku mencoba meminjam kekuatan ini untuk secara paksa merebut kehendak surga. Bantahan paksa kehendak surga. Li Qiye tertawa menanggapinya, itu hanya sesuatu yang ditemukan dalam legenda. Kamu tidak bisa menjadi kaisar abadi saat itu, jadi kamu pasti tidak akan berhasil di kemudian hari. Iblis tua menghela nafas dan berkata, jika saya bisa memikirkan hal itu pada saat itu, masalah tidak akan memburuk seburuk ini. Sambil fokus untuk mendapatkan kekuatan di bawah tanah, kami membuka segelnya dan secara tak terduga menemukan sesuatu yang lain. Li Qiye tidak berkata apa-apa dan terus menatap iblis tua dengan dingin. Orang tua itu melanjutkan, pada saat itu, saya akhirnya mengerti bahwa di luar kekuatan ini, ada hal-hal lain di bawah sana, tetapi sudah terlambat. Untuk melindungi tanah ini agar tidak jatuh ke tangan monster, aku dan para tetua lainnya bekerja sama. Kami menghabiskan banyak upaya dan menyempurnakan batu giok untuk mengamankan kembali fondasinya. Kaisar Abadi Minren dan saya takut kekuatan di bawah sana akan pecah lagi bahkan dari fondasinya. Namun siapa sangka, sebelum pecah, semuanya akan hancur di tangan Anda. Dia menyoroti iblis tua. Orang tua itu menundukkan kepalanya karena malu. Adik laki-lakinya malah berbicara, ini tidak sepenuhnya salah kakak. Jika bukan karena keingintahuan saya, semua ini tidak akan terjadi. Situasi cleansing Incense hari ini adalah karena aku. Ambisi saya membutakan saya, menghasilkan sketsa kami dan para tetua menderita di bawah tanah. Dia berbicara dengan malu, jika bukan karena Raja Naga Hitam Senior yang menamparku karena pingsan, aku khawatir aku sudah pergi menemui leluhur. Li Qiye bertanya, kalian semua tidak bisa menekan orang tua itu di bawah tanah. Iblis tua tersenyum masam dan berkata, para tetua dan saya melakukan serangan balik berkali-kali tetapi tidak berhasil. Kami hanya bisa memaksanya kembali, tidak ada cara untuk mengembalikan segel Kaisar Abadi, jadi kami harus berjaga di sana. Li Qiye dengan dingin merengut, jika bukan karena jasamu yang berjasa, aku akan terlalu malas untuk menangani kekacauan ini. Saya akan campur tangan kali ini tetapi tidak sedetik pun. Seseorang mungkin bisa selamat dari tindakan Tuhan, tapi tidak ada yang bisa selamat sendiri dari bencana yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Yang mulia, mohon segel kembali tanah ini. Setelah mendengar ini, iblis tua langsung mengirimkannya dan bersujud di tanah. Li Qiye dengan lembut menggelengkan kepalanya, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menutup tanah ini. Itu tidak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Ketika Kaisar Abadi Minren membangun fondasi kejayaan tertinggi di masa lalu, hal itu membutuhkan banyak waktu dan usaha. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah membuat orang tua itu lari kembali dan berhenti menimbulkan masalah. Li Qiye berhenti sejenak dan menatap ke arah iblis tua, apakah tanah ini bisa ditutup lagi atau akhirnya dihancurkan, aku akan mengurusnya nanti. Yang mulia mengambil tindakan adalah berkah bagi sekte kuno dupa pembersihan. Iblis tua akhirnya bisa melepaskan apa yang menyiksa hatinya. Li Qiye bertanya, apakah Anda tahu sesuatu tentang pertempuran terakhir itu? Yang mulia, saya tidak berpartisipasi dalam pertempuran itu. Iblis tua dengan cepat menjelaskan, saya dihantui saat itu, jadi Raja Naga Hitam Senior membangunkan saya dengan sebuah pendanaan.
Dia menyuruhku untuk tetap tinggal dan menjaga pintu masuk tanpa penjelasan lebih lanjut. Karena saya menekan segel di bawah tanah, saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam pertempuran itu. Saat aku keluar, pertarungan antara senior dan Kaisar Abadi Takong telah berakhir. Saya tidak akan bertemu dengan seniornya nanti, jadi saya tidak tahu keadaan spesifiknya. Li Qiye merenung sejenak. Dia tahu betul bahwa Raja Naga Hitam pasti selamat dari pertarungan dengan Kaisar Abadi Takong. Jika tidak, dia tidak akan bisa berhasil masuk ke Gua Iblis Abadi. Setelah beberapa saat, Li Qiye mengangkat kepalanya dan berkata kepada Iblis Tua, "Saya akan pergi ke bawah tanah untuk menangani masalah ini guna menghindari komplikasi lebih lanjut. Yang Mulia pasti akan sukses." Iblis Tua dengan cepat berkata dengan penuh kegembiraan. Mereka berdua meninggalkan Cleansing Incense dan pergi ke kota tepat di bawah. Setelah memasuki kota kecil, Iblis Tua membawa Li Qiye ke paviliun Happy Crimson. Iblis Tua adalah orang biasa di sini, jadi setelah dia tiba, para wanita datang menyambutnya dengan cara yang sangat akrab. Seorang wanita berpakaian cantik tersenyum genit, "Tuan ketiga, Anda membawa serta seorang pria muda hari ini." Iblis Tua tertawa riuh dan membawa Li Qiye masuk. Dia mencari nyonya tua itu dan mengalaminya, buka pintunya. Nyonya itu memperhatikan orang luar, Li Qiye, dan cukup terkejut, siapa dia? Iblis Tua tahu tentang sifat Li Qiye yang mudah marah dan diam-diam mengatakan pada nyonya itu, "Jangan tanya." Nyonya itu tidak mengoceh dan segera membawa keduanya lagi ke dalam paviliun. Dia membuka pintu besi yang tertutup dan membiarkan mereka masuk. Pintu itu mengarah ke gua surgawi yang berbeda yang menyerupai halaman besar dengan berbagai jenis rumput aneh dan obat-obatan spiritual. Siapa sangka di lokasi biasa seperti itu akan terdapat tempat menakjubkan seperti ini. Li Qiye melihatnya dan berbicara dengan nada emosi, "Tempat ini masih ada di sini setelah bertahun-tahun." Iblis Tua menjawab, "Yang Mulia, tempat ini telah beroperasi selama ini. Nenek moyang sekte tersebut percaya bahwa kelinci yang licik memiliki 3 gua, sehingga pintu masuknya dipindahkan ke tempat ini." Li Qiye dengan datar berkata, "Seekor kelinci yang licik memiliki 3 gua." Kaisar Abadi Minren tidak memikirkan hal ini saat itu. Ini dimaksudkan sebagai rumah bagi para wanita fana yang menyedihkan itu. Hanya orang seperti Minren yang akan menyusahkan dirinya sendiri dengan alam fana yang kacau, atau mungkin dia hanya berhati lembut seperti wanita. Iblis Tua tetap diam. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengomentari masa lalu dan Kaisar Abadi Minren. Dia hanya mendengar banyak legenda tentang keyakinan manusiawi Kaisar Abadi Minren. Li Qiye menghela nafas dan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang sifat baik hati sang kaisar. Ada banyak orang yang menyedihkan di seluruh dunia, tapi seperti yang dia katakan sebelumnya, dia bukanlah penyelamat. Dia tidak bisa menyelamatkan dan mencerahkan semua makhluk hidup. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah melestarikan 9 dunia agar umat manusia bisa ada selamanya. Sedangkan bagi yang lemah dan menyedihkan, mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. Hanya dengan menjadi lebih kuat barulah mereka bisa lepas dari takdir mereka sendiri. Kalau tidak, itu hanya omong kosong belaka. Dia bisa menyelamatkan 1 orang, tapi tidak jutaan. Inilah perbedaan terbesar antara dia dan Kaisar Abadi Minren. Kaisar memiliki kecenderungan untuk memberikan grasi dan ingin menyelamatkan semua makhluk hidup di dunia ini. Iblis Tua membuka pintu masuk lain ke bawah tanah dan membawa Li Qiye masuk. Mereka dipindahkan ke lokasi terdalam dari Cleansing Incense. Sebuah yayasan kekaisaran raksasa terletak di sini. Itu dibangun di atas keringat dan darah Li Qiye dan Kaisar Abadi Minren saat itu. Terlihat banyak pilar besar yang menopang tanah. Jalan itu dilapisi dengan batu suci halus dan diukir dengan formasi kekaisaran yang kuat yang menekan seluruh area. Berjalan ke tempat ini sama dengan berjalan ke labirin bawah tanah sebuah istana. Pangkalan bawah tanah ini sangat besar. Saat menghadapi bencana, akan mudah bagi semua murid sekte untuk datang dan bersembunyi di sini. Li Qiye dengan lembut menghela nafas setelah merasakan kekuatan familiar saat berjalan di dalam fondasi. Ini adalah warisan yang memungkinkan dupa pembersihan terus berlanjut. Bahkan jika suatu hari nanti akan runtuh, selama tempat ini masih ada, pada akhirnya akan bangkit kembali. Dapat dikatakan bahwa untuk membangun tempat ini, mereka telah menghabiskan banyak tenaga. Sayangnya, setelah bertahun-tahun,
generasi dupa pembersihan di masa depan tidak memanfaatkan warisan ini untuk membawa kemakmuran bagi sekte tersebut. Mereka akhirnya pergi sejauh yang mereka bisa. Di depan mereka ada jurang yang menyerupai gua yang mengarah lebih jauh ke dalam tanah. Saat itu gelap gulita, orang tidak punya cara untuk melihat apa yang ada di bawah sana. Di sekitar lubang ini terdapat formasi penguasaan yang sangat kuat. Banyak lelaki tua yang duduk di sekitarnya. Vitalitas mereka melemah seiring bertambahnya usia, namun ini tidak berarti mereka tidak terlalu kuat. Semuanya adalah paragon berbudi luhur. Di saat yang sama, 3 senjata melayang di tengah formasi. 2 di antaranya adalah harta kehidupan yang memancarkan aura kejayaan. Pedang yang baik hati. Li Qiye melirik senjata ketiga dan langsung mengenalinya. Pedang kebajikan adalah senjata takdir Kaisar Abadi Min Ren. 2 senjata lainnya juga disempurnakan olehnya. Saat itu, dia meninggalkan semua senjatanya. Di luar 1 harta kehidupan yang jatuh ke tangan Sekte Dewa Surgawi, yang lainnya hilang tanpa jejak, termasuk pedang. Generasi tua seperti Gu Tizhou tidak tahu kemana perginya senjata-senjata ini. Mereka mengira bahwa senjata tersebut telah hilang dalam perang. Ketika Li Qiye dan Iblis Tua mendekat, para lelaki tua yang memimpin formasi membuka mata mereka seolah-olah mereka baru bangun dari tidurnya. Sesepuh, Iblis Tua memandang satu demi satu dan berkata, Li bangsawan muda ada di sini hari ini untuk menghadapi bencana ini. Setelah dia menyelesaikan krisis ini, sesepuh dapat kembali ke sekte kuno dupa pembersihan. Saya telah berbaring semua orang, memaksa sesepuh untuk menjaga tempat ini. Di antara para tetua di sini, ada saudara laki-laki 1 generasi dengan iblis tua serta paman yang lebih tua darinya. Saat itu, mereka membuka segelnya hanya untuk menemukan bahwa kekuatan di dalamnya tidak setinggi yang mereka harapkan. Pada akhirnya, mereka harus tetap di sini untuk menjaga tempat ini. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut, seluruh wilayah ini akan berubah menjadi negeri jahat. Pada saat itu, tidak hanya sekte kuno dupa pembersihan yang akan berubah menjadi abu, seluruh wilayah ini juga akan hancur. Itu salah semua orang. Seorang leluhur dengan lembut menghela nafas, jika kita tidak setuju dan bekerja sama untuk membuka segel, kita tidak akan berada dalam situasi seperti ini hari ini. Ini bukan hanya salahmu. Iblis tua juga menghela nafas. Itu semua karena keserakahan saat itu. Itu menghancurkan segalanya dan hampir mengakhiri sekte ini sepenuhnya. Li Qiye memandang mereka dan memerintahkan, Musaodi boleh tinggal, kalian semua, pergi. Para tetua saling melirik. Faktanya, mereka tidak mengetahui identitas asli Li Qiye, sehingga mereka malah melihat ke arah iblis tua. Iblis tua mengangguk dan berkata, sesepuh boleh pergi, serahkan saja tempat ini di bangsawan muda Li. Setelah selesai, semua orang dapat kembali ke sekte. Iblis tua adalah harapan terbesar untuk menjadi kaisar abadi. Dia memiliki posisi yang sangat tinggi di benak para tetua ini. Para tetua agak ragu-ragu, tetapi mereka akhirnya memutuskan untuk pergi setelah mendengarkan. Dengan kepergian mereka, Li Qiye memberi isyarat kepada saber kebajikan dalam formasi dengan mengubah lengan bajunya. Dengan bunyi dentingan, pedang itu sedikit beresonansi dengannya sebelum terbang ke tangan. 2 senjata lainnya juga mengikuti dan melayang di atas kepalanya. Dia dengan lembut mengelus pedangnya sesudahnya. Itu bersinar dengan kilatan dingin dan mengerikan yang tidak mampu menghalangi orang lain untuk mendekat. Ujungnya bisa dengan mudah menembus tubuh teladan. Pedang itu terus bernyanyi seolah-olah telah melihat kegembiraan. Sepertinya dia mengenali Li Qiye. Pedang kebajikan. Li Qiye menghela nafas dengan lembut sambil memegang pedangnya. Saat itu, merupakan suatu usaha yang berat baginya untuk menemukan batu takdir sejati bagi Kaisar Abadi Min Ren, yang akhirnya disempurnakan menjadi senjata unik ini. Memperbaiki, pedang itu kembali ke sarungnya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah jurang yang sangat besar dan berkata kepada iblis tua, buka, saya ingin melihatnya. Iblis tua ragu-ragu dan menatap Li Qiye, yang mulia, bukankah kita perlu bersiap sedikit? Jangan khawatir, aku tahu apa yang akan kita hadapi. Li Qiye perlahan menjawab sambil menatap lubang itu. Iblis tua menarik napas dalam-dalam dan menyalurkan seluruh energi darahnya saat hukum universal muncul. Segelnya dibuka saat ini. Orang tua tidak berani mengambil tindakan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk.
Kleng, seseorang dapat melihat energi hitam mengambang di sekitar lubang seolah-olah ada udara mendidih di dalamnya. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, energi hitam ini melonjak ke langit dengan cara yang tak ada habisnya dan menakutkan. Itu adalah air terjun terbalik yang ganas. Bas, terdengar dengungan samar. Hukum Kaisar Abadi muncul di sekitar fondasi kerajaan. Kekuatannya mencoba menghentikan banjir energi hitam yang mendidih. Namun, energi hitam terus berkurang. Pada akhirnya akan memenuhi seluruh fondasi bawah tanah. Bahkan fondasi yang lebih kuat pun tidak akan mampu menyegel energi hitam yang deras ini. Hahaha, sebuah bayangan keluar dari lubang dan tertawa, Junior, kamu akhirnya menyerah. Jadilah cerdas dan enyahlah dari tempat ini untuk menghindari kesalahan. Bayangan ini diselimuti energi hitam, membuatnya seolah-olah tidak memiliki tubuh. Seluruhnya terdiri dari udara gelap dan tampaknya mampu mengendalikan bentuk energi ini. Itu terlihat cukup kekar dan kuat, sehingga menghasilkan kehadiran yang sangat kuat dan perkasa. Meski terbentuk dari energi hitam yang mengeluarkan perasaan gelap dan tidak menyenangkan, ia memiliki aura keagungan bawaan. Tidak, aku tidak menyerah. Aku hanya membiarkanmu keluar hari ini untuk mengakhiri semuanya dan mendapatkan kedamaian di negeri ini. Iblis tua menggelengkan kepalanya. Junior, kamu memang sangat kuat, tapi hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mengerahkan kekuatan nenek moyang kerajaan untuk menekanku. Jika kamu pikir kamu bisa menyegel atau membunuhku sepenuhnya, pikirkan lagi. Anda bukan Kaisar Abadi. Ditambah lagi, saya abadi. Bahkan leluhurmu tidak bisa membunuhku. Bayangan itu menyatakannya sambil tertawa bahak. Setelah bertahun-tahun, Kakek Su, kamu masih sama. Kamu masih keras kepala seperti batu di bawah kakus, keras dan bau. Li Qiye perlahan berbicara saat ini. Kata-katanya mengejutkan bayangan itu. Matanya langsung berbunyi pada Li Qiye sambil memancarkan kilatan gelap. Siapapun akan merasa takut dengan mata hitam pekat ini dan tidak berani melakukan apapun. Namun, Li Qiye tidak merasa terganggu. Dia dengan mata dingin menatap bayangan itu. Nak, siapa kamu? Mata yang ternoda oleh energi hitam itu menatap ke arah Li Qiye karena Li Qiye menemukan Kakek Su. Hal ini cukup mencengangkan karena seharusnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui siapa dirinya, apalagi namanya. Orang yang tidak akan membiarkanmu bangkit kembali. Li Qiye dengan datar berkata, kamu masih menimbulkan masalah setelah jutaan tahun. Anda mungkin tidak bosan, tapi saya sudah sedikit bosan dengan permainan ini. Kamu adalah gagak hitam terkutuk itu. Bayangan itu akhirnya menyadari sesuatu. Dia mundur beberapa langkah dengan ekspresi terkejut sebelum berseru, kamu masih hidup setelah sekian lama. Kamu ditebas oleh langit tua yang jahat dan terjepit ke tanah, tapi bukankah kamu masih hidup sekarang? Li Qiye terkekeh, jika kamu bisa hidup sampai sekarang, kenapa aku tidak? Sosok itu akhirnya tertawa terbahak-bahak setelah menatap Li Qiye lama-lama. Tidak heran mengapa juniornya begitu percaya diri, jadi dia menemukan beberapa bala bantuan. Hahaha, gagak terkutuk, jadi bagaimana jika kamu ada di sini, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Pukul aku lagi, atau mungkin kamu ingin membunuhku? Hahaha, kamu harus tahu bahwa aku tidak bisa dibunuh, aku abadi. Itu berakhir dengan tawa yang lebih menjengkelkan. Li Qiye dengan dingin meliriknya dan berkata, Kakek Su, setelah bertahun-tahun, kamu masih terlibat dalam permainan ini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Bagaimana jika saya mencabut tanah ini sepenuhnya? Menurut Anda berapa lama lagi Anda bisa bertahan? 10 tahun, mungkin 100. Bayangan itu mendengus setelah mendengar ini. Ada rahasia di tempat ini yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Namun, karena Li Qiye adalah Dark Crow, dia adalah salah satu orang yang mengetahui rahasia informasi ini. Gagak terkutuk, semua pembicaraan ini bermuara pada kamu menginginkan benda itu di bawah tanah. Kalau tidak, kamu dan bocah Minren itu tidak akan membangun sekte kuno dupa pembersihan di sini. Bayangan itu membalas dengan dingin. Ya, aku memang menginginkan barang itu sebelumnya. Li Qiye tidak menyangkal bayangan itu, namun, seiring berjalannya waktu, tidak lagi menjadi masalah apakah saya dapat menerimanya atau tidak. Saya tidak perlu memaksakannya. Ada banyak hal di dunia ini yang bisa saya peroleh. Kalau begitu, kenapa kamu kembali?
Jangan menghalangi jalanku, jawabnya. Menghalangi jalanmu. Li Qiye tertawa sebagai tanggapan, kamu benar-benar memiliki masa depan. Bahkan jika aku tidak menghentikanmu, apa yang akan kamu lakukan? Hehe, aku pasti akan melihat matahari lagi dan kembali ke 9 dunia. Bayangan itu tertawa terbahak-bahak. Li Qiye menatapnya dan berkata, kakek tua, kamu benar-benar berpikir kamu bisa berubah kembali menjadi dirimu yang dulu. Faktanya adalah kamu tidak akan pernah bisa melakukannya karena kamu sudah mati. Aku tidak akan pernah mati. Bayangan itu menyela Li Qiye dengan suara gemuruh. Baik, kamu tidak akan pernah mati, lalu katakan padaku, kamu menganggap dirimu seperti apa? Li Qiye melanjutkan, kamu sudah mati setelah masa kesusahan besar saat itu. Segala sesuatu tentangmu berubah menjadi abu. Apa yang tersisa? Hanya kekejian yang bukan manusia atau hantu, keberadaan yang tidak berarti. Benar-benar sampah. Bayangan itu berteriak, hentikan omong kosongmu. Saya pernah memerintah 9 dunia. Saya melindungi dan menyelamatkan umat manusia. Ketika tiran itu datang, hanya saya yang memberontak dan menyerangnya. Aku adalah penyelamat 9 dunia, penjaga umat manusia. Bayangan itu menjadi lebih gusar saat dia berbicara dengan volume yang semakin meningkat. Pada akhirnya dia berteriak. Li Qiye diam-diam berdiri di sana dan mengamati bayangan yang menjerit sampai dia bisa menyelesaikan ventilasi. Setelah berteriak beberapa saat, bayangan itu akhirnya menjadi tenang dan dengan dingin berkata, singkatnya, saya akan kembali ke 9 dunia lagi. Hari itu pasti akan tiba. Terus, Li Qiye dengan malu-malu berkata, apa yang bisa kamu bawa ke dunia ini meskipun aku membiarkanmu keluar? Kekuatanmu di bawah tanah akan mengubah negeri ini menjadi jahat. Dan pernahkah kamu memikirkan apa yang akan terjadi pada dirimu sendiri? Bayangan itu menjadi sunyi bukannya berteriak lagi. Akhirnya, ia dengan dingin berkata, saya bisa melarikan diri dari penjara duniawi ini dan mengubah negeri ini menjadi surga. Saya bisa terbang ke 9 langit lagi dan memulihkan kejayaan saya. Selama saya bisa bertahan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan, tidak ada yang tidak mungkin. Li Qiye membalas tanpa emosi, melarikan diri dari penjara ini. Membersihkan tanah. Bagaimana kamu akan melakukan itu? Anda memiliki segalanya saat ini, tetapi itu hanya karena kekuatan bawah tanah, namun Anda ingin melarikan diri lalu menjelaskannya. Tidakkah kamu tahu betapa lucunya mendengarkannya? Tanpa ragu, Anda berpikir untuk membangun paviliun di langit, itu semua hanya omongan. Kamu tidak seperti dulu lagi. Li Qiye dengan dingin menatap, kamu bukan lagi Kaisar Fana. Bukan lagi orang bijak di masa lalu. Terus terang, kamu hanyalah monster yang mampu hidup dengan berpegang teguh pada kebencian dan perasaan marah ini. Siapa bilang aku pendendam? Bayangan itu menjawab, saya adalah saya, Kaisar Fana yang melindungi umat manusia. Tatap mata dirimu sendiri dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar Kaisar Fana di masa lalu? Li Qiye berbicara tanpa emosi, bangun, kamu bukan siapa-siapa saat ini. Dan seseriusnya, saya tidak tahu apa yang sebenarnya Anda benci. Apakah kamu membenci dirimu sendiri? Benci tiran lama? Atau apakah kamu membenci surga, atau mungkin putrimu? Berhenti berbicara. Bayangan itu menjadi semakin buruk setelah mendengar tentang putrinya dan berteriak, apa yang kamu tahu? Pada masa pemerintahan tiran, berapa banyak manusia dan makhluk hidup yang dia bunuh? Pernahkah Anda melihat bagaimana orang-orang meratap dan meratap, bagaimana darah mereka mengalir seperti sungai? Tidak ada sinar matahari yang bisa ditemukan. Aku tahu. Li Qiye memotongnya dan dengan datar berkata, meskipun saya tidak berada di 9 dunia pada masa itu, saya mengetahuinya dengan sangat baik. Faktanya, saya pernah mengalami masa yang lebih kejam dengan pertumpahan darah yang lebih banyak. Sang tiran tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ming kuno. Dia melanjutkan sambil melihat ke arah bayangan, kau tahu, ketika Kaisar Abadi Minren dan aku mengelilingi lokasi bawah tanah ini, mengapa kami hanya menyegelmu alih-alih membunuhmu? Faktanya adalah dengan kekuatan Kaisar dan pasukanku, aku bisa menguburmu lebih dalam lagi di bawah tanah dan membuatmu selamanya menangis di penjara paling gelap tanpa jalan keluar. Aku bahkan bisa memotongmu menjadi potongan-potongan kecil sehingga kamu tidak akan pernah bisa membentuk tubuhmu lagi. Meski aku tidak bisa membunuhmu, aku punya banyak cara untuk membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian.
Aku bisa saja menggunakan cara paling kejam di dunia untuk menyerah dalam segala hal. Dengan itu, dia menyembunyikan bayangan itu dengan simpati dan berkata, tapi aku tidak melakukannya. Itu bukan karena Kaisar Abadi Minren adalah orang yang penuh belas kasihan, itu karena aku mengingat kontribusimu dalam melindungi umat manusia saat itu. Dia melanjutkan, jadi, kami hanya menyegelmu dan kekuatan di bawah tanah. Saya berharap suatu hari nanti, Anda akan memahami dan melepaskan kebencian ini. Sayangnya, dilihat dari hari ini sepertinya kamu masih belum matang. Bayangan di depannya adalah Ayah Suyuhe, seorang virtuos paragon yang tak terkalahkan dari umat manusia. Dia hanya terpilih lagi untuk menjadi Kaisar Abadi. Di era tiran, dia bangkit dan memberontak. Pada akhirnya, dia menggunakan putrinya sebagai umpan dengan memaksanya menikah dengan sang tiran. Satu kesalahan saja menghancurkan seluruh hidup putri dan juga menghancurkan dirinya sendiri. Bayangan itu membentak dengan keras, lepaskan. Kenapa harus saya? Saya masih bisa kembali suatu hari nanti. Li Qiye menghela nafas dan dengan lembut menenangkan kepalanya, setiap pilihan, terlepas dari apakah itu benar atau salah, ada harganya. Situasi Anda saat ini dan nasib putri Anda pada akhirnya ditentukan oleh keputusan Anda. Berhenti berbicara. Bayangan itu menjerit. Li Qiye mengabaikan permohonannya dan melanjutkan, sungguh, saya mengagumi keinginan Anda untuk melawan tiran serta kontribusi Anda terhadap umat manusia. Oleh karena itu, kamu memenuhi syarat untuk disebut Kaisar Fana meskipun kamu tidak bisa menjadi Kaisar Abadi. Namun, kami akan menjelaskan beberapa hal hari ini. Kami tidak akan membicarakan tentang perwalian Anda terhadap umat manusia, hanya hati dao dan obsesi pribadi Anda. Dalam kasusmu, melindungi manusia dan 9 dunia, pada akhirnya menjadi obsesimu. Li Qiye berbicara perlahan, seorang pemuda jenius dari umat manusia yang melawan seorang tiran, bertahan sampai akhir untuk menjadi Kaisar Fana yang berambut abu-abu. Saya sangat mengagumi kegigihan Anda. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa pada akhirnya, itu menjadi perseteruan antara Anda dan sang tiran? Li Qiye memperhatikan bayangan itu dengan serius, dengan mengatakan ini, saya seolah-olah merasa saya telah menjadi ahli teori konspirasi karena pencapaian besar Anda. Tetapi tanyakan pada diri Anda, apa niat Anda sebenarnya? Apakah ini benar-benar untuk melindungi manusia dan 9 dunia? Dia melanjutkan dengan mengatakan, pada akhirnya, Anda hanya memiliki satu obsesi yang tersisa, dan itu mengalahkan tiran karena itu adalah impian seumur hidup Anda. Anda hanya ingin mewujudkannya. Bayangan itu membalas, omong kosong. Apakah hal tersebut yang kamu pikirkan? Li Qiye sambil tersenyum berkata, dari seorang remaja hingga Kaisar Fana yang lama, pada tahap itu, Anda sudah memiliki cukup kekuatan dan otoritas. Umat manusia, di bawah kepemimpinan Anda, cukup kuat untuk melawan kerajaan tiran. Tapi kita bisa membicarakan hal lain saja. Li Qiye menyatakan, kami tidak akan membicarakan tentang bagaimana kamu menjadi abu saat itu, melainkan tentang situasi abadimu saat ini. Terlepas dari apakah Anda seorang obsesi atau secercah kebencian, mereka memiliki satu kesamaan, sampai tingkat tertentu, kekuatan di sini memungkinkan Anda untuk terus hidup. Mungkin tidak sampai pada tingkat kekekalan, tapi pasti mendekati. Bayangan itu berkata, hanya aku yang memahami misteri di dalamnya. Saya tidak akan menyangkal hal itu. Li Qiye menjawab, tetapi izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Anda mengambil rahasia bawah tanah dari tiran itu setelah dia meninggal, tentunya Anda pasti tahu apa yang saya bicarakan. Dia tidak bisa memahami kekuatan di sini, dan mewujudkan dia bahkan lebih tua darimu. Kematiannya hanya tinggal menunggu waktu, dan pasti sudah terjadi sebelum Anda. Bayangan itu merengut. Li Qiye melanjutkan, saya tahu ini sulit untuk didengar, tetapi meskipun kita sedang membicarakan masalah ini, hal ini tidak berpengaruh pada kontribusi Anda terhadap umat manusia. Dalam pikiranku, kamu masih memenuhi syarat untuk mendapatkan gelarmu dan pantas untuk dipuja sebagai seorang bijak agung yang mengagumkan. Tetapi sekarang, kita harus membicarakan dampak negatifnya. Li Qiye dengan dingin menatap bayangan itu pada saat ini, dibandingkan dengan kamu yang menginginkan rahasia bawah tanah, lebih tepat untuk mengatakan bahwa kamu ingin mengalahkan tiran. Anda berharap dapat mengalahkan atau membunuh secara pribadi sebelum kematian yang wajar.
Ini adalah keinginan seumur hidup Anda, jadi pada akhirnya, Anda membuat pilihan. Mengalahkan dia dan melindungi umat manusia, apakah ada perbedaan di sini? Bayangan itu berbicara tanpa emosi. Li Qiye menjawab, sejujurnya, saya tidak mencoba memikirkan Anda mengenai masalah ini. Faktanya, saya tidak memenuhi syarat untuk melontarkan kritik sama sekali. Manusia bukanlah orang suci, lalu bagaimana ia bisa selalu menjadi orang yang benar? Setiap orang mempunyai keinginan dan ambisi masing-masing. Tapi karena kamu sudah membuat pilihan, tidak peduli bagaimana kamu berubah menjadi abu atau menjadi kekejian ini, apa yang membuatmu kesal? Sang tiran, surga yang sangat jahat, atau mungkin Anda sendiri. Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang Anda benci. Karena Anda telah menentukan pilihan, menghadapilah dan konsekuensi yang menyertainya, terlepas dari apakah itu baik atau buruk. Bayangan itu menjawab, saya tidak mempunyai balas dendam, saya hanya ingin melihat siang hari sekali lagi. Apakah menurut Anda, kata-kata ini mempunyai bobot? Li Qiye tersenyum dan berkata, tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan itu. Li Qiye menatapnya dan melanjutkan, orang lain tidak tahu tentang kekuatan di sini, tapi saya tahu. Itu adalah kekuatan yang dimiliki kegelapan dan negativitas. Mengapa tiran pada saat itu begitu kuat dan mampu mengubah pertempuran sendirian? Mengapa kamu berubah menjadi abu namun kamu masih hidup? Itu semua karena kekuatan bawah tanah ini. Li Qiye berseru, tiran itu kejam dan ambisius, sehingga dia bisa mengandalkan kekuatan ini. Tetapi bagi Anda, karena kebencian Anda, hal itu mengubah Anda menjadi wujud Anda saat ini, membuat Anda berpikir bahwa Anda sebenarnya abadi. Bayangan itu berteriak, jadi apa? Jadi bagaimana jika saya benci? Apakah aku tidak boleh marah hanya karena aku menentangmu? Saya tidak akan menyangkal bahwa saya memiliki agenda sendiri ketika mendirikan sekte kuno dupa pembersihan di sini. Saya juga menginginkan hal itu di bawah tanah, tetapi akhirnya saya menyerah. Li Qiye dengan datar berkata, aku tidak setuju dengan perasaan benci dan marahmu, tapi mereka akan mengubah negeri ini menjadi jahat dan membunuh semua makhluk hidup di sini, jadi ini sudah menjadi masalahku. Setelah mendengar ini, bayangan itu menjawab, menurutmu atas dasar apa aku akan mengubah negeri ini menjadi jahat dan aku akan menghancurkan semua makhluk hidup di sini? Kamu tahu itu benar di dalam hatimu, tapi kamu tidak mau mengakuinya. Li Qiye membalas, apakah kamu bisa mengendalikan kekuatan bawah tanah lebih baik daripada tiran saat itu? Sebelum kematianmu, kamu memiliki tubuh yang kuat dan kemauan yang kuat yang memungkinkanmu untuk menekan kekuatan ini di bawah tanah. Li Qiye menjelaskan, tetapi sekarang, kamu tidak punya apa-apa. Anda telah memberikan segalanya untuk kekuatan ini. Jika Anda benar-benar mencoba untuk keluar, bagaimana Anda bisa menghindarinya atau bahkan mencoba untuk mengungkapnya? Bagaimana Anda akan mengubah negeri ini menjadi surga? Bayangan itu menjadi sunyi dan tidak menjawab. Karena itu, aku hanya ingin memaafkanmu. Li Qiye berkata, saya tidak ingin berkelahi dan membunuh di tempat ini. Aku terlalu lelah dan bosan untuk bertanya-tanya apakah aku harus menyegel atau mengakhirimu. Saya datang hari ini dengan harapan Anda dapat mewujudkannya sendiri. Kembali ke tempat asalmu. Relung terdalam di bawah tanah adalah rumahmu, tidak perlu keluar lagi. Kata siapa? Bayangan itu tidak setuju, saya pasti akan menguasai 9 dunia lagi. Sepertinya aku telah membuang-buang napas selama ini. Li Qiye memotongnya, aku muak dan bosan denganmu sekarang. Setelah bertahun-tahun, Anda masih belum berani mengambil konsekuensi dari keputusan Anda sendiri. Anda bahkan tidak sebanding dengan putri Anda. Nasibnya yang tersedot dan menderita yang tak terbayangkan, itu semua karenamu. Meskipun dia membencimu, dia tidak menyimpan kebencian ini sampai hari ini dan membiarkan masa lalu berlalu seiring berjalannya waktu. Berhenti, berhenti, diam. Bayangan itu berteriak setelah Su Yuhe diangkat. Ia memegangi kepalanya dan tidak ingin mendengarkan lebih jauh, ini adalah iblis batiniahnya. Selain janjimu hari ini, aku juga datang membawa kabar baik. Li Qiye dengan ringan berkata, saya menguburkan jenazah putri Anda di lokasi yang paling damai. Semua obsesinya kini hilang. Dia telah melepaskan kebenciannya, bahkan apa yang dia rasakan terhadap sang tiran. Di masa depan, dia akan bisa terlahir kembali. Li Qiye sambil terus menatap bayangan itu, kamu harus berpikir untuk melepaskan semuanya juga.
Lupakan tiran dan putrimu. Lepaskan iblis batiniahmu, hanya dengan begitu kamu bisa bebas. Tidak, bayangan itu berteriak sambil memegangi kepalanya, tidak. Saya pasti akan kembali ke 9 dunia. Li Qiye dengan lembut menghela nafas, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya sangat kecewa. Saya tidak ingin menggunakan cara seperti itu untuk memaksa Anda, tapi ini adalah pilihan Anda. Saya harap Anda bisa menghadapinya suatu hari nanti. Oleh karena itu, dia mengeluarkan vas yang dihias dengan bunga aprikot. Ini diberikan padanya sebelum Su Yuhe pergi. Tidak, setelah melihat vas itu, bayangan itu menjerit seolah-olah hantu melihat dan mundur ketakutan. Ini adalah favorit Su Yuhe. Kaisar Fana secara pribadi memberikannya kepadanya ketika dia menikah dengan tiran. Selama masa-masa paling menyakitkan, dia hanya bisa memegang vas ini dan menyatakan isi hatinya sambil menunggu cahaya. Melihat vas ini mengingatkannya pada segalanya. Ini adalah iblis batiniahnya, sesuatu yang tidak ingin dihadapinya. Tidak, bayangan itu memohon, singkirkan, ambillah, jangan. Sudah terlambat. Li Qiye dengan lembut menenangkan, hadapi keputusanmu. Tidak, bayangan itu mengumpulkan keberanian entah dari mana dan menerkam ke depan, untuk memecahkan vas besar ini. Namun, ketika dia mendekat, dia menjadi takut dan langsung terhuyung mundur sambil menenangkan kepalanya dengan gila, aku tidak bisa, ini vas favorit Heir. Aku tidak bisa, Saat ia merata, sesuatu di dalamnya sepertinya mencoba merobek tubuhnya. Dia mati-matian berjuang untuk berhenti agar tidak keluar saat mundur. Tidak, pada akhirnya, bayangan itu tidak bisa ditahan. Dengan teriakan nyaring, tubuhnya terkoyak. Salinan bayangan terus-menerus keluar dan segera menyusulnya sebelum melarikan diri ke dalam lubang, menghilang tanpa jejak. Ledakan. Semua energi hitam surut seperti air pasang ke dalam tanah. Itu adalah iblis batiniah. Li Qiye berkata sambil menyaksikan semuanya berjalan. Iblis tua menghela nafas lega setelah melihat bayangan itu kabur. Setelah berjuang selama puluhan ribu tahun, akhirnya berakhir. Dia bertanya beberapa saat kemudian, apakah itu akan kembali? Meskipun bayangan itu dimakan oleh iblis di dalam dirinya, ini tidak berarti bahwa bayangan itu sudah ada. Iblis batiniah sedang memegang kendali saat ini. Jika Kaisar Fana bisa menekan iblis batiniah ini suatu hari nanti, maka dia akan bisa kembali. Li Qiye menjelaskan, tinggalkan vas itu di sini. Dengan memikirkannya, dia tidak akan keluar karena dia tidak bisa melawan iblis batiniahnya kecuali dia melepaskan segalanya. Namun, begitu dia melepaskan segalanya, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Iblis tua menjadi lega dan mengikuti perintah Li Qiye. Setelah meninggalkan bawah tanah, Li Qiye dengan dingin menatap iblis tua, ini adalah kekuatan yang kamu inginkan. Menurut Anda apa hasil akhir dari perolehan kekuatan ini? Menjadi tiran atau kekejian? Iblis tua bersujud karena malu, kebodohan pada saat saya telah merugikan seluruh sekte dan memaksa semua orang menderita penderitaan selama puluhan ribu tahun. Li Qiye dengan lembut menghela nafas dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah perang, seluruh dunia Kaisar Fana kembali tenang. Generasi tua kembali tertidur sementara generasi muda berlatih atau tidak menonjolkan diri tanpa keluar. Ini adalah awal dari zaman baru dengan bersatunya kehendak surga. Ini seharusnya menjadi saat yang menyenangkan, tapi dunia ini sangat sunyi, bahkan damai. Tidak ada kemungkinan hasil lain. Jika itu adalah generasi yang berbeda dengan munculnya kehendak surga, dunia pasti akan riuh dengan munculnya para jenius secara bertubi-tubi. Banyak leluhur dari garis keturunan-keturunan akan meninggalkan gunung mereka saat semua orang bersiap untuk bersaing memperebutkan tahta. Masa sibuk seperti itu pasti akan luar biasa dan menstimulasi darah seseorang hingga mendidih. Orang jenius akan bertengkar dan sekte akan saling membunuh. Namun, semuanya menjadi tenang karena semua orang di dunia Kaisar Fana sudah mengetahui hasilnya bahkan sebelum kompetisi dimulai. Kehendak surga pada generasi ini tidak lain adalah milik Li Qiye, tidak ada orang lain yang bisa bersaing dengannya untuk hal itu. Dengan demikian, dunia Kaisar Fana menjadi sangat tenang dan damai. Li Qiye tidak meninggalkan sekte kuno dupa pembersihan atau menanyakan masalah apapun selama jangka waktu ini. Dia hanya fokus pada budidaya. Magu juga kembali ke Akademi Dao Surgawi karena dia tahu hari keberangkatan mereka pada akhirnya akan tiba.
Dia harus meninggalkan dunia Kaisar Fana dan 9 dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, dia kembali meninggalkan warisan untuk akademi. Bagaimanapun juga, akademi adalah rumahnya. Dia secara alami ingin sumbernya jauh dan alirannya panjang sambil terus mengalir ke bawah. Jadi sebelum berangkat, dia harus melakukan sesuatu untuk akademi. Selama dia tinggal di sekte, selain mengajar Li Xuangyan dan gadis-gadis lainnya, bahkan Bu Lianxiang kadang-kadang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Sebenarnya saat ini, dia tidak punya apa-apa untuk diajarkan pada Bu Lianxiang. Mereka jarang membicarakan tentang cara kerja. Di matanya, menyatu dengannya saja sudah cukup. Namun saat mereka bersama, mereka membicarakan tentang galaksinya. Dia mengatakan kepadanya, kamu harus mengambil dan mempelajarinya. Sia-sia bermaksud menyimpannya. Tidak, simpan saja. Li Qiye dengan lembut menyelipkan rambutnya ke belakang telinga dan berkata dengan serius, ini adalah item dari buklanmu. Nenek-nenekmu mewariskannya padamu, jadi itu milikmu. Tapi kamu akan mendesak suatu hari nanti. Dia mengumumkan, ketika Anda menghadapinya lagi di masa depan, Anda akan membutuhkan sesuatu yang lebih kuat. Saya sekarang berbeda dibandingkan dengan masa lalu pada era Ming kuno. Saya memiliki item yang lebih kuat. Saya sangat siap jika perang terjadi di masa depan. Galaksi ini akan ditinggalkan bersamamu. Bu Lianxiang merenung beberapa saat sebelum memegang erat tangannya, aku tidak tahu apa yang masih harus kutinggalkan darimu. Tidak perlu meninggalkanku dengan kata-kata apapun. Li Qiye berkata, saya sudah sangat puas telah mencapai titik ini dalam hidup. Saya telah mengalami dan memahami semua yang saya inginkan. Jika suatu saat tiba ketika aku mati di medan perang, aku tetap tidak akan menyesal. Jangan katakan hal-hal yang tidak menguntungkan seperti itu. Dia segera menutup mulutnya dan menjadi sedikit bingung. Li Qiye memegang tangannya dan menatap wajahnya yang sangat cantik lalu tersenyum, terkadang, aku merasa dunia ini terlalu jauh. Mengapa harus melakukan perjalanan sejauh ini? Jika memungkinkan, saya ingin berhenti dan memulai sebuah keluarga. Mungkin ini bukan ide yang buruk. Jangan katakan itu. Jari-jarinya dengan lembut menekan tangannya saat dia berbicara dengan nada selembut air, seorang pria harus ambisius. Jangan khawatirkan aku atau wanita lain, kami hanya membelenggumu. Anda harus melangkah lebih jauh, sampai ke ujung dunia. Dia menatap ke dalam dan berbicara dengan serius, jika aku menjadi sesuatu yang menghalangi jalanmu, maka aku seharusnya tidak muncul dalam hidupmu. Faktanya, hal ini seharusnya terjadi pada wanita manapun yang Anda temui. Li Qiye terkekeh dan berkata, saya terkejut ketika Anda mengutarakan seperti itu. Apakah aku tidak berperasaan, atau karena keadaan? Bukan kamu atau keadaannya. Dia berkata, sebenarnya, saya tidak pernah menyalahkan Anda sebelumnya. Di dunia yang luas ini, Anda telah melakukan perjalanan selama bertahun-tahun. Bahkan setelah mengalami kesulitan dan masalah yang tak terhitung banyaknya, Anda terus berjalan maju. Hidup Anda berada di ujung dunia, jika kamu tiba-tiba berhenti dan menyerah. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tapi paling tidak, aku merasa bahwa aku akan menjadi orang berdosa jika kamu melakukannya untukku. Seorang pendosa dalam sejarah memukul. Li Qiye memegang tangannya yang seperti batu giok dan menatap matanya yang menakjubkan sambil berkata, meskipun tahun-tahun tidak ada habisnya, jika kamu mengutarakan seperti itu, bagaimana mungkin aku tidak bertahan? Dia dengan tegas berkata, banyak yang telah menempuh jalan ini dan terjatuh. Kaisar, dewa, dan pahlawan, semuanya telah menjadi tulang kering dalam perjalanan mereka, tapi saya percaya bahwa di generasi ini, hanya Anda yang akan mencapai akhir dan menemukan dunia baru, dunia yang sepenuhnya baru. Setelah kekacauan primordial, itu akan menjadi dunia yang Anda ciptakan. Saya sudah sampai. Li Qiye menjadi diam. Jalurnya panjang dan sulit. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Kaisar Abadi hanyalah permulaan. Perjalanan para kaisar dan dewa menuju akhir tidaklah mudah, ditaburi dengan tulang yang tak terhitung banyaknya. Dia berbicara dengan lembut sambil tetap memegang tangannya, satu-satunya penyesalanku tidak bisa menemanimu sampai akhir dunia. Sayang sekali saya tidak bisa melihat momen paling cemerlang dalam hidup Anda. Dia memandangnya dan berkata, jika Anda bersedia, saya dapat mencoba lagi. Saya punya metode untuk setidaknya memperpanjang hidup Anda untuk waktu yang sangat lama. Tidak,
Dia dengan lembut menempelkan ujung ke ujung dan dengan tenang berkata, aku tidak akan menahanmu. Jadi bagaimana jika Anda bisa membiarkan saya hidup lebih lama? Segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Ini bukan pilihanku. Aku hanya ingin kamu bisa maju tanpa rasa khawatir. Dia melihat ke dalam sebelum menjadi lebih serius. Saya percaya bahwa dalam jutaan tahun terakhir, saya bukanlah satu-satunya yang membuat pilihan ini. Mereka yang mengikutimu dan mereka yang mencintai pasti berhasil juga. Tak satu pun dari kami ingin menjadi orang yang memperlambat Anda dalam perjalanan menuju Grand Dao. Jawabannya membuat Li Qiye merenung dan merasakan emosi yang sulit di dalam hatinya. Kehidupan kekal masih terlalu jauh, jadi menyerah bukanlah hal yang buruk. Dia dengan lembut mengancamnya sebelum melanjutkan, di jalan ini, tidak ada yang bisa tinggal bersamamu selama generasi demi generasi, tidak ada yang selalu bisa berbagi rasa sakit dan kebahagiaanmu. Anda harus mengandalkan diri sendiri dan bertahan sampai akhir. Sedangkan yang lainnya, perlahan-lahan akan memudar seiring berjalannya waktu. Jika orang lain membelenggumu dan berhenti, apakah itu sepadan? Tidak ada orang lain yang berharga di jalan ini, mengerti? Jika kamu menyerah, kamu tidak akan lagi menjadi dirimu sendiri, tidak lagi menjadi guru kaisar abadi yang menindas 9 dunia, tidak lagi menjadi gagak hitam cerdik yang dapat menipu para dewa, tidak lagi menjadi manusia tanpa rasa takut. Jalan menuju Grand Dao ini selamanya dan selamanya. Dia menghela nafas dengan lembut, tidak tahu harus berkata apa lagi. Dalam perjalanan panjang ini, banyak sekali orang yang meninggalkannya. Ada yang bisa memperpanjang umurnya tapi memilih pasrah. Bagi sebagian orang, kehidupan kekal bukanlah hal yang membahagiakan karena mahalnya harga yang harus dibayar. Dia akan mengirim mereka pergi, dan ada kalanya dia bahkan menguburkannya secara pribadi. Apalagi yang bisa dia rasakan di hatinya selain rasa mati rasa karena semua perpisahan. Jangan khawatir tentang kekekalan, cukup hargai bahwa kita pernah memilikinya. Dia dengan lembut berkata sambil memeluk dan menatap dengan intim, meskipun aku tidak bisa meninggalkan harta apapun untukmu, aku bisa meninggalkanmu seorang ahli waris. Setelah mendengar ini, Li Qiye tertawa dan memegang dagunya yang cantik dan indah untuk berkata dengan lembut, mewariskan segalanya bagiku tidaklah mudah. Aku tahu, dia memberikan senyuman tegas namun indah dengan sedikit rasa malu seorang wanita. Li Qiye menundukkan kepalanya untuk mencium bibir merahnya yang penuh. Dia memejamkan mata dan mengajak kekasihnya sambil memeluk erat. Dunia kaisar fana damai sementara sekte kuno dupa pembersihan berkembang pesat. Negara ini telah membangun kembali kerajaannya setelah mengalami kemunduran selama puluhan ribu tahun, mengantarkan era kemakmuran baru. Li Qiye tidak bertanya tentang pembangunan kembali kerajaan. Dia berdekatan secara terpisah dengan fokus pada kitab suci luar angkasa, bahkan lebih fokus pada kitab suci fisik dan kematian. Ini adalah proses yang panjang. Dia akhirnya keluar setelah beberapa saat dan menemukan Gu Tizhou datang mencarinya. Keponakan yang berbudi luhur, orang-orang dari rumah ketua sekte, klan Su, ada di sini. Gu Tizhou segera berbicara setelah melihatnya. Orang-orang dari klan Su, mata Li Qiye sedikit berubah setelah mendengar ini. Klan Su berada jauh dan tidak pernah bertanya tentang hal-hal duniawi, tapi sekarang, mereka tiba-tiba ada di sini. Dia bertanya, apakah ketua sekte tidak kembali? Gu Tizhou mantap, tidak, anggota sudah datang karena dia tidak kembali ke klan Su. Dia juga sedikit khawatir dengan masalah ini. Tidak mudah bagi sekte tersebut untuk memiliki master sekte yang cakap dan berbakat. Gu Tizhou memahami bahwa Su Yonghuang pasti bisa memimpin sekte tersebut menuju zaman keemasan baru. Jika sesuatu terjadi sekarang, itu akan menjadi pukulan besar bagi Cleansing Incense. Li Qiye memerintahkan, saya mengerti, suruh orang-orang itu datang dan menemui saya. Gu Tizhou menerima perintah itu dan segera melaksanakannya. Orang dari klan Su yang datang berdiskusi Li Qiye adalah seorang lelaki tua. Dia sangat terpelajar dan sikapnya sedikit mirip dengan Su Yonghuang. Saya telah mendengar tentang peringkat Anda yang luar biasa. Orang tua itu datang dan menangkupkan leher sebelum sedikit membungkuk. Kamu pastilah master klan Su. Li Qiye meliriknya dan segera mengetahui bahwa dia adalah ayah Su Yonghuang. Pada saat ini, Gu Tizhou diam-diam meninggalkan ruangan, meninggalkan Li Qiye dan lelaki tua itu. Lelaki tua itu duduk dan langsung ke intinya, putriku mengatakan kepadaku bahwa jika terjadi sesuatu,
aku harus datang dan berdiskusi dengan keponakan yang berbudi luhur. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu, beritahu saya. Li Qiye berbicara sambil melihat ke arah lelaki tua itu. Dia sangat protektif terhadap klan Su karena dia berhutang pada Jenderal Su saat itu. Orang tua itu berpikir sejenak sebelum berbicara, putriku telah pergi ke dunia roh surga. Belum ada kabar apapun, jadi saya cukup khawatir. Li Qiye sedikit terkejut ketika dia menjawab, Su klanmu membuka jalur rahasia. Ini kejadian yang cukup langka. Kamu tahu tentang itu? Orang tua itu terkejut mendengarnya. Li Qiye dengan datar berkata, tidak banyak hal yang bisa disembunyikan dariku. Ditambah lagi, hubungan antara dupa pembersih dan klan Su cukup baik, jadi tidak aneh untuk mengetahui beberapa hal. Orang tua itu akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, klan Suku memang telah membuka jalurnya, dan dia membawanya untuk sampai ke dunia roh surga. Rahasia jalur ini merupakan saluran untuk melewati batas 9 dunia. 9 dunia saat ini terpisah, jadi cukup sulit untuk pergi ke dunia lain. Bahkan seorang God King pun tidak akan berani melakukan ini. Namun, cerita lain jika ada jalan rahasia. Satu-satunya masalah adalah bahwa di masa kini, hanya sedikit keturunan yang memiliki jalur seperti itu. Selain itu, diperlukan sejumlah besar batu. Giok halus harga yang sangat mahal untuk dibayar. Jadi, bahkan jika sekte tertentu memiliki cukup giok halus kaisar abadi, mereka tentu saja belum bersedia membukanya. Li Qiye meninggalkan jalur seperti itu menuju klan Su di masa lalu sehingga mereka memiliki tempat untuk melarikan diri jika terjadi bencana nyata yang menimpa mereka. Jadi Su Yonghuang menggunakan jalur ini untuk pergi ke dunia roh surga benar-benar mengejutkan Li Qiye. Lagi pula, jalan rahasia ini tidak bisa digunakan dengan hal sepele. Pengeluaran batu giok yang dimurnikan adalah satu hal, tetapi yang lebih penting, itu bisa mengungkap koordinat portal Su klan. Pada titik ini, Li Qiye sedikit mengernyit. Dia memikirkan sesuatu dan melihat ke arah lelaki tua itu, Su klanmu tidak akan membuka jalur rahasia ini kecuali jika terjadi bencana menimpamu, tidak banyak hal yang memerlukan tindakan ini. Mungkinkah beberapa item di kuil kuno telah hilang? Bagaimana keponakan berbudi luhur mengetahui hal ini? Orang tua itu terkejut. Hanya anggota klan mereka yang tahu tentang harta karun ini. Seharusnya tidak ada orang luar yang mengetahui informasi ini. Tidak ada yang mengejutkan. Li Qiye melanjutkan, jadi klanmu benar-benar kehilangan mereka. Orang tua itu terbatuk-batuk, ya. Ada beberapa hal yang terjadi pada generasi nenek moyang kita. Seorang leluhur pada masa itu jatuh cinta pada seorang wanita dari ras menawan di dunia roh surga. Belakangan, karena berbagai alasan, dia ditahan oleh rasnya, jadi nenek moyang saya secara pribadi pergi ke dunia mereka. Jadi, dia membawa barang itu. Jika pihak lain tidak melepaskannya, dia akan mengirim tempat itu kembali ke asalnya. Setelah mendengar ini, Li Qiye samar-samar bisa menebak apa yang terjadi. Orang tua itu tersenyum dan melanjutkan, saya mendengar nenek moyang berbicara dengan ras itu dan berkata bahwa dia hanya ingin menikahinya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelahnya. Nenek moyang yang membawa barang itu tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Orang tua itu menghela nafas saat ini, dalam generasi-generasi berikutnya, klan kami mengirim berbagai orang ke dunia roh surga untuk mencoba dan menemukan mereka, tetapi kami tidak pernah menemukan apapun. Harta karun itu menghilang sejak saat itu dan seterusnya. Tapi baru-baru ini kalian mendapat kabar. Li Qiye menatap lelaki tua itu. Orang tua itu dengan lembut mengangguk, beberapa hari yang lalu, kami akhirnya menerima tanggapan, jadi kami memanggil keluarga untuk bertemu. Beberapa saat kemudian, putriku sepakat untuk pergi ke dunia roh surga, jadi kami membuka jalur rahasia. Setelah itu, dia melihat ke arah Li Qiye, sejak dia pergi ke dunia roh surga, tidak ada pesan baru. Sudah lama sekali, jadi saya khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Saat ini, kami masih perlu menunggu sebentar sebelum kami dapat membuka jalurnya sekali lagi, jadi saya datang ke sini untuk meminta bantuan Anda. Saya mendengar bahwa Anda memiliki metode lain untuk mencapai dunia lain. Li Qiye menjawab, saya mengerti, saya pribadi akan pergi ke dunia roh surga. Jangan khawatir, saya akan membawa pulang Master Sekte. Tidak ada yang lebih baik. Orang tua itu sangat senang. Dia telah mendengar cerita Li Qiye,
jadi Li Qiye adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Dia memberitahu lelaki tua itu, tunggu saja di klan Su untuk kabar baik. Orang tua yang gembira itu segera mengucapkan selamat tinggal. Li Qiye memandangi kedamaian dalam diam setelah lelaki tua itu pergi. Heaven Spirit World, ada beberapa hal di sana yang dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, seseorang harus membayar semuanya kembali suatu hari nanti. Akhirnya, dia menariknya dan dengan lembut mendesah, segala sesuatunya harus berakhir di generasi ini, baik pertengkaran maupun kebencian. Dia memanggil Gu Tizhou dan membayangkan, hubungi kuil Dewa Perang. Katakan pada mereka bahwa saya ingin pergi ke Hidden Immortal Hall. Pastikan mereka mengerti bahwa saya harus pergi, bukan ada ruang untuk berdiskusi. Setelah melihat sikapnya, Gu Tizhou tidak berani berkata banyak dan mengakui perintahnya sebelum segera pergi. Kuil Dewa Perang adalah keturunan tertua di dunia Kaisar Fana. Setelah jutaan tahun, sangat sedikit yang mengetahui di mana lokasinya. Beberapa orang mengatakan bahwa itu dibangun di wilayah tengah sementara yang lain percaya bahwa itu terletak di bagian timur 100 kota. Beberapa bahkan mengira itu berada di kedalaman luar angkasa. Terlepas dari kenyataan bahwa hanya ada sedikit pengetahuan yang dapat menemukan koordinat pastinya, masih banyak murid yang tinggal di dunia Kaisar Fana. Jadi, tidak sulit untuk menghubungi mereka. Bahkan ada lebih sedikit orang yang tahu tentang Hidden Immortal Hall. Jumlahnya bisa dihitung dengan tangan. Itu adalah rahasia kuil, sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh leluhur tingkat tertinggi di mana rahasia yang disembunyikan. Aula itu menyelimuti kekacauan primordial di samping banyak kuil kuno. Setelah dipol selama bertahun-tahun, setiap batu bata dan batu yang membentuk candi ini memiliki kesan kuno. Seseorang dapat merasakan aliran waktu dengan melihatnya. Saat berjalan dalam kekacauan ini, para pelancong dapat merasakan niat abadi yang mengharukan. Niat ini memberi mereka sayap, membuat mereka merasa seolah-olah telah berubah menjadi makhluk abadi. Sepertinya seseorang bisa mendaki ke negeri abadi dari tempat ini. Perasaan yang luar biasa. Li Qiye perlahan berjalan melewati aula ini. Dia menikmati kekacauan dan niat abadi sambil menyampaikan kedalamannya. Orang lain mungkin tidak menyadari apa yang disembunyikan kuil ini, tapi Li Qiye tahu betul. Barang-barang yang disembunyikan di sini pasti bisa membuat Kaisar Abadi mengeluarkan air liur karena keserakahan. Setelah mendengar permintaan Li Qiye, kuil Dewa Perang meminta perintah dari para leluhur di aula abai tersembunyi. Akhirnya, kuil mengizinkannya masuk. Li Qiye duduk di kursi harta karun di aula utama dan perlahan menutup matanya untuk merasakan lebih banyak aura di tempat ini. Dapat dikatakan bahwa tidak mudah bagi seseorang dari kuil Dewa Perang untuk datang ke sini. Jika orang luar bisa datang, maka itu akan menjadi keberuntungan seumur hidup. Aula abadi tersembunyi. Kuil Dewa Perangmu pasti telah mengeluarkan banyak usaha di sini. Dia akhirnya membuka matanya setelah sekian lama. Meskipun Yang Mulia telah berkunjung, orang rendahan ini tidak dapat berdiri untuk menyambut Anda, mohon maaf. Sebuah suara lama datang dari kekacauan primordial di dalam aula. Tidak perlu, kamu harus melanjutkan istirahatmu. Li Qiye duduk di kursinya dan menatap kekacauan itu lalu berkata dengan nada datar, kamu akhirnya menemukan jawabannya setelah sekian lama, aku kira kamu tidak terlalu bodoh. Orang rendahan ini tidak menyangka Yang Mulia akan muncul secara pribadi pada generasi ini. Jika junior dari kuilku telah menyinggung perasaanmu, mohon maafkan mereka. Suara lama itu terdengar lagi. Terkubur di aula ini adalah leluhur tertua dan terkuat dari kuil Dewa Perang. Saat itu, kuil meminta Li Qiye untuk memperpanjang hidupnya. Para murid tidak mengetahui keberadaannya, hanya karakter tingkat leluhur yang tahu. Namun, nenek moyang ini pun harus menemukan Sian tua. Biarkan masa lalu berlalu. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, jika aku ingin mengganggu junior-junior itu, kamu tidak akan tidur di sini dengan tenang. Terima kasih, Yang Mulia. Jawab Sian tua. Meskipun menjadi yang tertua di kuil, dia masih junior. Dari gagak hitam yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Tidak perlu formalitas seperti itu. Li Qiye berkata, tujuan saya datang ke sini sederhana. Saya ingin item itu di Hidden Immortal Hall Anda. Paul Xian menanggapi dan tidak menanggapi untuk beberapa saat. Li Qiye tertawa, saya tahu permintaan ini agak tidak masuk akal dan juga tidak mudah bagi Anda.
Old Xian berbicara, Yang Mulia tahu bahwa barang ini sangat penting bagi kami. Cara lain untuk menjelaskannya adalah bahwa itu adalah satu-satunya hal yang melindungi kuil kita. Dia merasa ingin mengemis saat ini. Lagi pula, benda ini terlalu penting bagi kuil, terlalu penting. Ya, aku bisa merasakannya. Li Qiye tersenyum, ini memang bukan perkara mudah. Saya tidak berpikir bahwa hal itu mungkin terjadi pada saat itu, tetapi Anda semua berhasil. Dia melanjutkan, setelah bertahun-tahun menyempurnakannya, Anda akhirnya menyempurnakan benda ini hingga sempurna, sehingga dapat digunakan dengan mudah. Ini cukup mencengangkan. Namun, tidakkah menurut Anda harga tersebut terlalu mahal? Pada tahun-tahun ini, kamu bisa saja menghasilkan kaisar abadi, namun sebaliknya, semua usahamu malah mengarah pada hal ini. Old Xian dengan sungguh-sungguh menjawab, itulah penyebab orang rendahan ini berharap benda ini dapat terus melindungi kuil Dewa Perang. Saya tidak akan mengambil barangmu hanya dengan cuma-cuma. Li Qiye terkekeh, jika kamu bersedia berdagang, aku akan membiarkan kuilmu mendapatkan keuntungan dari bursa itu. Xian tua tidak mengatakan apapun. Keheningan yang lama ini membuat sikapnya terlihat jelas. Jadi pada akhirnya, kamu tetap tidak bisa melepaskan barang kesayanganmu. Li Qiye masih ceria, kamu harus tahu bahwa aku cukup melindungi kuilmu karena kamu semua telah melakukan banyak hal untukku selama bertahun-tahun. Jika itu adalah garis keturunan lain, aku tidak perlu menyusahkan diriku sendiri seperti ini dan hanya akan mengambilnya dengan paksa. Mendapatkan rahmat yang mulia adalah kehormatan kami. Xian tua masih tetap hormat. Aku tahu kamu, kakek tua, kuat dan, dengan tambahan benda ini, cukup percaya diri. Li Qiye sambil tersenyum berkata, tetapi jika saya ingin merebutnya, tidak ada yang bisa menghentikan saya, bukan begitu? Old Xian menghela napas dan dengan hormat menjawab, tidak ada yang bisa menghentikan Yang Mulia. Selama Anda mau, Anda bisa mengubah dunia. Orang tua itu tidak sepenuhnya mengerti saat dia berada dalam kekacauan. Dia telah mendengar kejadian baru-baru ini. Belum lagi betapa menakutkannya Li Qiye, hanya Kaisar Selatan, Putri Benua Tengah, dan Magu saja sudah cukup untuk mengguncang kuil mereka. Jika benar-benar mencapai titik itu, bahkan dia tidak bisa melindungi kuil Dewa Perang. Li Qiye berbicara sambil duduk di kursinya dan menatap kekacauan itu, selama kamu mengeluarkan benda itu, aku tidak akan menganiaya pelipismu. Saya akan memenuhi permintaan Anda. Old Xian berpikir sejenak sebelum menghela nafas, jika Yang Mulia menangis, bagaimana mungkin kami tidak memberikannya kepada Anda? Bagus sekali. Li Qiye dengan lembut mengangguk, ini adalah kuil Dewa Perang untukmu, bijaksana dan selalu membuat pilihan yang tepat. Xian tua tidak mengatakan apapun. Dia hanya bisa menyesali kenyataan bahwa, sejak awal, hanya ada hal-hal yang diinginkan oleh Gagak Hitam dan tidak ada yang tidak dapat dia miliki. Ditambah lagi, Li Qiye tidak mengambil barang mereka tanpa memberikan ketidakseimbangan apapun. Pertukaran adalah hasil terbaik bagi kuil. Yang Mulia, orang rendahan ini masih bingung. Old Xian bertanya, dengan kemampuanmu yang tak terkalahkan, siapa di 9 dunia yang bisa melawanmu? Mengapa Anda membutuhkan barang kami? Anda mengetahui asal barang tersebut. Li Qiye tersenyum, ya, saya tidak perlu meminjamnya hanya untuk menyapu 9 dunia. Namun, jika saya perlu membuka jalan ke sana, maka saya harus memilikinya. Yang Mulia ingin pergi ke sana lagi. Jantung Old Xian mulai berdetak lebih cepat. Dia pernah mendengar legenda ini dari Dewa Perangmu sebelumnya. Li Qiye perlahan menjawab, ya, inilah saatnya untuk berakhirnya di generasi ini. Old Xian terperanjat dalam kekacauan itu. Dia memintanya, Yang Mulia ingin mengibarkan spanduk lagi. Si kecil ini hanya tahu sedikit, tapi aku pernah mendengar Kaisar Abadi Bing Yu meledak sebelumnya. Dia bilang kamu pernah melakukan ekspedisi, apakah itu benar? Ini adalah jalan yang tidak bisa kembali lagi. Ini berlaku untuk semua orang, dan saya bukan satu-satunya yang memulainya sebelumnya. Li Qiye dengan datar menyatakan, banyak yang telah mencobanya selama ribuan tahun, jalan ini dilapisi dengan banyak tulang. Xian tua cukup terguncang. Ribuan pikiran berkecamuk di ingatan dalam hitungan detik. Old Xian bertanya, Yang Mulia, saya telah mendengar beberapa legenda tentang masalah ini. Apa benar ada orang yang bisa memanfaatkan hal ini dan naik juga? Bisakah itu benar-benar dilakukan? Haha, apa yang kamu bicarakan tentang penyeberangan ilegal?
Li Qiye tertawa dan menjawab, ya, itu benar, tetapi Anda memerlukan kaisar abadi untuk memimpin seluruh proses. Tingkat keberhasilannya tidak terlalu bagus bahkan dengan seorang kaisar. Kematian pasti akan terjadi. Dia melanjutkan, Anda harus memahami bahwa begitu Anda pergi ke surga, Anda akan menjadi mangsa. Keadaan itu tidak akan mengabaikanmu, dan kamu harusnya mengetahui akibat dari menjadi mangsa. Old Xian terkejut sekali lagi karena ini melebihi imajinasinya. Kenapa, kamu berpura-pura? Li Qiye tertawa, jika kamu benar-benar penasaran, maka aku akan membuat konten kabar baik. Generasi ini tidak perlu ada penyeberangan ilegal, pintunya akan terbuka dan kalau kuat pasti bisa naik ke sana. Tentu saja, kamu akan menjadi mangsa pada saat itu, mengerti? Tetapi bagaimana mungkin? Old Xian akhirnya kembali ke warasannya dan berbicara dengan takjub, di luar beberapa peluang mistis, hanya kaisar abadi yang bisa naik. Generasi ini berbeda. Li Qiye tersenyum, saya adalah penguasa generasi ini, pintunya pasti akan terbuka. Tentu saja, itu tergantung pada kekuatan Anda sendiri apakah Anda bisa naik ke sana dan dengan siapa Anda pergi. Jantung Old Xian yang sudah lama memutar tiba-tiba detaknya semakin kencang. Itu menjadi penuh kehidupan, seolah-olah lelaki tua dalam kekacauan itu tiba-tiba menjadi lebih muda. Jadi menurutku kamu berkumpul. Li Qiye tersenyum, tidak perlu lagi melindungi Hidden Immortal Hall, apakah kamu ingin keluar dan melakukan peregangan? Xian tua berpikir sejenak sebelum berbicara, saya tidak tahu dunia macam apa ini, tapi saya mendengar bahwa di atas langit, kaisar dan dewa hidup berdampingan secara harmonis. Li Qiye tersenyum, itu belum tentu merupakan hal yang baik. Di mana ada orang, disitulah Jianghu ada. Dengan timbulnya Jianghu, dari tabrakan bermula kekerasan dan pertumpahan darah. Anda bisa membayangkan era yang cemerlang, tapi Anda juga bisa membayangkan adegan kehancuran, tidak peduli dimanapun lokasinya, zaman yang paling cemerlang juga akan mengalami kehancuran yang paling mengerikan. Dewa dan dewa bersama-sama, terlepas dari tanggapan Li Qiye, lelaki tua di tengah kekacauan itu masih tetap ada. Bisa dibayangkan era ini meski sudah cukup jauh di masa lalu. Akhirnya, dia menjadi tenang dan mengingat beberapa hal yang dikatakan Kaisar Abadi Bing Yu kepadanya. Dia menegaskan sekali lagi, apakah Yang Mulia ingin mencapai akhir pada generasi ini? Li Qiye tertawa menanggapinya, sepertinya Bing Yu kecil tahan. Banyak hal, saya berada pada saat itu agar dia bisa bersiap dan menghindari ketahuan. Ah, Yang Mulia, ini bukan kesalahan Kaisar Abadi. Sebelum berangkat, Kaisar berdiskusi banyak hal dengan kuil Dewa Perang, aku hanya jadi penasaran, itu saja. Orang tua itu tersenyum kecut. Li Qiye tertawa kecil dan berkata, Kaisar Abadi Bing Yu melakukan transaksi dengan kuil, benarkah? Selain meninggalkan beberapa barang untuk Istana Bulu Es agar bisa bangkit kembali setelah mengalami penurunan, dia juga seharusnya mengambil surat pribadi yang turun dari atas sana, kan? Pengurangan Yang Mulia sempurna. Old Xian tersenyum, Kaisar Abadi Bing Yu memang membuat kesepakatan dengan kita saat itu. Dia dengan lembut berbicara, lupakan saja, saya tidak peduli. Bing Yu kecil sebagian dapat dianggap sebagai muridku. Tanpa izinku, dia tidak akan menceritakan rahasia ini ke kuilmu. Old Xian akhirnya bisa bernapas lega karena beberapa rahasia tidak dimaksudkan untuk dibocorkan, tidak ada seorang pun yang ingin membicarakan hal ini kepada siapapun selain keluarga terdekat mereka, bahkan Kaisar Abadi pun tidak kecuali. Ini terkait dengan terlalu banyak rahasia yang tidak diketahui oleh orang lemah. Li Qiye melirik ke dalam kekacauan itu dan berkata, apakah pelipismu keberatan? Beritahu saya permintaan Anda. Selama itu masuk akal, saya akan memenuhinya. Old Xian berpikir sejenak sebelum berbicara, apakah Yang Mulia masih merekrut? Li Qiye tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini, apakah kamu benar-benar ingin keluar dan naik ke sana? Kalau tidak salah, kuil Dewa Perangmu selalu sama, transmisi seperti kakek tua. Kuil mungkin ingin memujamu tanpa henti sampai kamu tidak dapat memperpanjang umurmu lebih lama lagi. Mungkin Yang Mulia benar, tidak ada pembangunan kembali tanpa kerusakan. Old Xian menghela nafas dalam kekacauan, kuil Dewa Perang masih terbenam dalam kejayaan generasi sebelumnya, itu berkembang karena perlindungan prestise lama. Jika diri kita yang lama masih ada di sini, kuil tidak akan benar-benar makmur. Selama kita masih hidup,
murid-murid muda akan hidup nyaman tanpa rasa krisis. Pada saat yang sama, kita menyia-nyiakan banyak sumber daya kuil. Ini adalah generasi muda. Dia meratap dengan penyesalan. Meskipun kuil jarang melibatkan diri dengan dunia, kuil ini memang sangat kuat, tidak lebih lemah dari keturunan-keturunan leluhur lainnya. Kalau tidak, ia tidak akan kokoh selama jutaan tahun. Namun, kekuasaannya tidak dibangun atas dasar generasi muda yang sedang bangkit, tidak seperti garis keturunan leluhur lainnya, tidak ada kaisar abadi baru yang akan membawa darah segar bagi sekte tersebut. Alasan utama kekuatan adalah karena berdirinya di era yang cemerlang. Hal ini mewariskan warisan dan sumber daya yang menakjubkan bagi kuil tersebut, termasuk banyak leluhur yang perkasa. Memiliki leluhur yang kuat bukanlah hal yang buruk bagi sebuah sekte. Bagaimanapun, ini adalah bagian dari kekuatan mereka. Namun, hal itu belum tentu menjadi nilai tambah juga. Selain keberadaannya menghambat motivasi generasi muda, mereka juga menghabiskan banyak sumber daya baik untuk perpanjangan hidup maupun pengayaan energi darah. Seperti yang dikatakan Old Xian, ini adalah cucuan dari generasi muda. Li Qiye menjawab dengan datar, kuilmu sudah terlalu lama menganut ide-ide lama dan seharusnya sudah mengalami reformasi sejak lama. Misalnya, ada banyak peluang bagus saat itu, namun Anda gagal menangkapnya. Anda benar-benar mengirimkan benih yang bagus untuk Kaisar Abadi. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya sendiri yang akan melatih Bing Yu kecil. Old Xian tidak berani berkomentar setelah dimarahi oleh Li Qiye. Bagi para leluhur kuil, mereka sangat menyesal telah memberikan Kaisar Abadi kepada orang lain. Jika mereka mempertahankan Kaisar Abadi muda Bing Yu, mungkin mereka akan memecahkan stagnasi ini dan membawa darah segar ke kuil. Sayangnya, mereka gagal menyelesaikannya dengan baik. Pada akhirnya, Kaisar yang bangga meninggalkan kuil. Faktanya, Li Qiye pernah memarahi mereka di masa lalu tentang masalah ini karena dia juga kehilangan kesempatan untuk melatih Kaisar Abadi Bing Yu. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berdamai karena Kaisar adalah orang yang sombong. Dia tidak akan pernah kembali setelah pergi. Kritik yang adil mulia, kuil kami memang sudah rusak. Old Xian menghela nafas lagi dan secara terbuka mengakui kesalahan mereka pada tahun itu. Bersambung,